Nah, langsung saja tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut dan tepuk tangan yang meriah pembicara pertama kita, Kak Felicia Hestiawan. Halo, selamat siang. Selamat pagi. Selamat pagi, Kak Feve. Selamat pagi, halo teman-teman semuanya, selamat pagi. Ini ramai banget ya anak-anak ya, batik semua gitu. Iya, karena sekarang juga hari Kamis, Kak. Jadi kan Kamis berkain berbatik nih. Kayak berbatik, oke, nice. Gimana nih kabarnya Kak Feve hari ini? Kabarnya baik banget. Aku tuh seminggu ini beneran yang deg-degan, tapi sekaligus excited karena ketemu teman-teman fisik, teman-teman gaul, men. Wah, luar biasa ya. Kira-kira ketika Kak Feve datang ke Prof. Sudarto, melihat keramaian ini, boleh di-rating dong Kak, 1 sampai 100 berapa? 1 juta boleh gak? Wow, tepuk tangan teman-teman semua. Wah, keren banget. Alhamdulillah ya Kak, berarti hari ini perasaannya juga senang, kemudian juga udah gak sabar nih buat berbagi ilmu sama teman-teman semuanya. Nah, karena KPP-nya sudah siap teman-teman semua, langsung saja saya serahkan kepada KPP untuk menyampaikan materi pada kesempatan hari ini. Dipersilakan Kak. Oke, thank you Amel. Mungkin teman-teman bisa kasih applause dulu dong buat Amel yang jadi moderator kita, keren banget hari ini. Aku juga senang banget bisa datang ke tempat ini, disapa langsung sama Amel dan juga melihat excited dari teman-teman semuanya. Oke, mungkin aku mau dengar suaranya dulu. Selamat pagi Visip. Semoga semuanya semangat ya, nggak ada yang ngantuk, meskipun kayaknya banyak yang baru balik kelas atau nanti juga OTW kelas, tapi semoga hari ini yang apa yang aku berikan tuh nggak cuma-cuma, tapi bisa benar-benar kasih sesuatu value ke teman-teman semuanya. Oke, karena menulis guys, karena aku sering ikut lomba kayak esai, KTI, terus juga lomba-lomba yang basically tentang menulis lah kayak gitu. Nah, sebetulnya di Undip ini kita tuh punya beberapa pilar riset dan kalau yang diperkenalkan itu kan kalian ada 4 sebetulnya. Nah, ini aku akan jelasin sedikit aja. Yang pertama tuh ada pilar bahasa dan literasi. Kalau teman-teman dengar bahasa dan literasi, berarti kan bakal banyak ngomongin tentang bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain menggunakan bahasa asing, atau mungkin sekedar bikin novel, artikel, that's also one of literasi gitu ya. Kemudian yang kedua ada tentang pilar karya tulis ilmiah. Nah, kalau kita dengar namanya, karya tulis ilmiah, kok kayaknya saintek banget ya. Padahal sebenarnya enggak. Karya tulis ilmiah itu aku sering banget ketemu banyak yang sebetulnya soshum, banyak yang bahas seputar SDGs, atau bahkan bahas seputar ya ilmu-ilmu politik gitu. Which is teman-teman bisa banget relate. Dan yang ketiga sama keempat ini sebenarnya lebih kayak agak saintek, makanya nggak akan aku bahas banyak di sini. Ada sains dan teknologi sama riset dan inovasi. Nah, 2 hal ini kemungkinan bikin produk atau kita mengembangkan suatu teknologi yang sebetulnya 2 ini lebih relate-nya ke aku, karena aku kan anak teknik kimia ya, anak teknik. Jadi biasanya pilar risetnya lebih ke 2 ini. Boleh next? Nah, tapi hari ini teman-teman di Go Revisit itu mau menekankan ke teman-teman 2 pilar ini. Yang pertama terkait bahasa dan literasi. Apakah di sini ada teman-teman yang pernah ikut debat selama SMA? Boleh angkat tangan? Oke, ada ikut debat. Nice. Oke, ada ikut MUN dari SMA? Seingatku MUN tuh udah ada dari SMA deh, temen-temen dulu banyak yang MUN. Oke, nah mungkin nanti pas di kuliah bakal terus dikembangkan ya bakat-bakat debatnya, bakat MUN-nya, tapi nanti ini bakal dibahas sama speaker selanjutnya. Tapi kalau aku akan lebih banyak bahas soal karya tulis ilmiah itu sendiri. Nah, kenapa sih ini jadi hal yang penting? Mungkin nanti kita bakal bahas bareng-bareng dari awal sampai akhir kenapa menurut aku dan juga orang-orang di sekitar kita menulis itu tuh penting gitu. Jadi teman-teman di sini nggak belajar doang soal oh iya kita anak fisik, kita harus jago ngomong, kita harus pinter ngomong, harus pinter debat, bikin mosi, bla bla bla. Tapi when it comes to write, kita bingung cara idenya gimana dan masih banyak lagi. Gitu. Oke, next. Nah, mungkin bisa semuanya scan dulu. Kita dapat mengekspresikan pikiran kita yang dimana merupakan hasil dari apa yang kita dengar dan kita baca. Oke, nice.
melatih berpikir terstruktur, mengasah pola pikir. Ini yang penting apa nih? Karena menulis juga merupakan alat komunikasi yang berisi informasi. Oke, boleh ke bawah? Menuangkan isi pikiran. Dengan menulis dapat meningkatkan critical thinking dan membiasakan diri lebih objektif dalam menilai sesuatu. Oke, boleh di next? Menulis itu penting karena membantu kita melatih cara berpikir kritis. Tadi udah critical thinking, pengen nyari yang lain lagi. Karena menambah cara pandang, meningkatkan literasi. Oke, ini banyak banget yang udah isi ya. Coba kita lihat ke bawah-bawah lagi. Oke, apakah ada yang punya yang lain? Tangan makin berotot. Wow. Ini agak menyindir saya yang dulu sering laprak ya, tulis tangan. Oke, terus next. Mengekspresikan diri. Oke. Terus lanjut. Ini yang ungu nyari di EA ya? Panjang nih. Wah, panjang. Siapa nih yang ungu nih? Waduh. Oh, banyak banget, bukan 3 dong, poinnya ada 5 ya. Oke, boleh ke bawah lagi sampai mentok aja nggak apa. Oke, ntar coba lihat lagi yang hijau. Yang hijau kayak bikin diary ya. Menurutku titik-titik. Menulis adalah salah satu aspek media komunikasi terpenting dalam sosialisasi antar individu atau kelompok sebagai manusia berstatus makhluk sosial. Ini kayak kirim surat cinta gitu ya maksud artinya ya guys. Oke, next. Ke bawah lagi apa nih yang unik-unik kita lihat ya. Karena menulis itu penting. Iya sih. Oke, kita baca 2 lagi kurang lebih ya, boleh next lagi. Ini banyak banget ya, thank you teman-teman yang udah isi. Halo Visip, halo juga. Biarin, apa nih maksudnya biarin? Oke, terakhir melatih pola pikir penting untuk kalian umum. Oke, mungkin bisa biar seperti KPIP. Oke, kasih tepuk tangan dong teman-teman yang udah isi Padletnya. Thank you. Nah, mungkin di sini teman-teman tahu ya kenapa menulis itu apa tuh? Waduh, bahaya. Ini di luar konteks ya guys, gak ikutan. Oke. Cicija Ilkom 1. Ini makin lama makin ini ya, makin unik ya jawabannya ya. Karena Zidan Jongku imut lucu. Siapa ini Zidan ini? Semangat kafe. Oke, kenapa ya? Menulis melatih tulisan bagus. Siap. Unik banget teman-teman ya. Oke, mungkin apa tuh? Dan next aja guys, next. Makin kacau. Aku tahu teman-teman semuanya udah geram dengan situasi saat ini, tapi sabar gitu ya. Kita emang harus sabar ya guys, karena memang agak menyebalkan gitu akhir-akhir ini. Oke, mungkin kita back lagi ke materinya. Jadi teman-teman tahu ya bahwa menulis itu tuh penting dan juga bagian dari kehidupan kita. Oke, mungkin bisa pay attention bentar. Dari kecil, mungkin ada beberapa teman-teman yang suka bikin diary gitu ya. Dear diary, hari ini aku lagi pilek, hari ini aku lagi suka sama orang di sebelahku, dan masih banyak lagi. Jadi menulis itu memang udah dari kecil, udah dari awal banget kita hidup, kita tuh udah sering banget yang namanya menulis. Bahkan sampai kita tua, bapak-bapak ibu-ibu yang Facebookan, mereka menulis gak teman-teman? Mereka nulis di Facebook dengan captionnya yang lucu-lucu itu gitu ya. Ini apalagi ini aku ambil yang lucu-lucu ya, yang ada di X sama yang ada di Facebook. Dan bahkan saat kita bikin caption, kita juga menulis. Ada berapa banyak teman-teman di sini kalau bikin caption nanya AI karena bingung? Ada nggak? Oh, ada ya beberapa ya. Aku juga kadang nyari AI bingung banget nih mau bikin caption apa buat posan ini gitu. Bahkan kalian bisa lihat ya di akhir itu caption aku yang agak sedikit alay, penuh dengan emoticon gitu ya. Karena untuk mengekspresikan apa yang aku rasakan saat itu. Nah teman-teman, kalau kita tahu bahwa menulis itu adalah bagian dari kehidupan kita, sebetulnya menulis itu tuh sepenting itu. Dan kalau misal kita bisa bawa menulis ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih serius, itu bakal banyak banget benefitnya. Boleh next? Nah, gimana bagaimana
kalau nantinya apa yang kita tulis itu sebetulnya bisa berdampak loh buat negara kita ke depan nanti. Terutama teman-teman di sini anak-anak FISIP, mungkin kalian pengen banget kerjanya nanti ke depan nanti mungkin jadi jurnalis, jadi diplomat, atau mungkin kerja di pemerintahan gitu ya, atau mungkin kerja di sektor manapun itu semuanya butuh yang namanya nulis gitu. Aku sedikit cerita gitu bahwa aku dulu pas SMA aku tuh lumayan sering ikut debat. Karena meskipun aku dulu anak IPA, anak saintek, tapi aku seringnya ikut lomba-lomba kayak ilmu bisnis gitu ya, terus juga debat. Nah sebelum aku debat, aku nggak tahu kalau sekarang perbedaannya gimana. Tapi sebelum dulu aku ikut lomba debat yang face to face sama lawan-lawanku, aku tuh harus bikin esai dulu. Dan esai itu harus bagus. Esai itu harus bisa menjawab gitu. Kalau misalnya saya nggak menjawab, otomatis nanti hasil dari seleksinya aku nggak akan bisa ikut debat yang face to face sama teman-teman yang lainnya, kayak gitu. Jadi kalau kita pengen sesuatu, contohnya tadi ada debat, kita pengen mencoba sesuatu yang lebih besar, basically teman-teman most of them itu membutuhkan skill yang namanya menulis, gitu. Dan kalian pasti pengen dong punya karir yang bagus, cemerlang, amin. Gaji ratusan juta, amin. Amin gitu ya. Nah semua itu start from writing gitu. Boleh di next? Dan sebetulnya, dan sebetulnya dalam menulis itu banyak banget benefitnya. Tadi teman-teman udah mungkin tulis gitu ya, melatih critical thinking. Terus juga sebetulnya dari menulis itu kita bisa clear our mind gitu ya. Siapa di sini yang kalau misal lagi pusing, lagi bingung, sering nulis di akun Instagramnya yang isinya mau followers doang gitu, misu-misu atau apapun itu gitu ya. Itu kan part of writing gitu. Dan ternyata dalam menulis itu kita nggak cuma nulis, kita nggak cuma nyalin, tapi kita memberikan ide atau the way we feel, the way we think, itu kita tulis gitu. Jadi nulis itu beda sama nyalin, oke? Kalau nulis, kita berarti ada ide di dalam itu, kita tuangkan lewat nulis. That's the difference, gitu. Oke, boleh next? Dan sebetulnya apa sih itu karya tulis ilmiah baru masuk nih guys. Jadi singkatnya karya tulis ilmiah itu adalah artikel yang diperoleh sesuai dengan sifat ilmiah dan didasarkan pada 3 hal. Dia bisa observasi, evaluasi, atau bahkan penelitian. Nah teman-teman di sini semuanya depends apa yang kalian pengen gitu ya. Mungkin kalian melihat, observe bagaimana pemerintahan sekarang bekerja atau mengevaluasi kinerja beberapa parliamentarians dan lain-lain. Itu semua basically tergantung kalian pengennya ke bidang apa. Tapi kata itu nggak cuma sekedar penelitian yang mungkin dilakukan sama anak-anak saintek, tapi juga sosum perlu bisa nih mengerti bahwa kata itu penting gitu. Kalian bisa banyak banget explore di sini. Bahkan sampai kalian nanti lulus skripsi, apakah itu tidak menulis? Itu menulis guys, dan nggak bisa cuma sembarang ambil dari AI and that's it gitu. Next. Tapi dalam menulis tuh ada banyak banget effort yang perlu dilakukan. Ini aku rangkum karena mungkin ini yang aku udah pernah coba rasakan dalam menulis gitu ya. Pertama adalah punya determinasi untuk memulai. Kalau dari awal aja merasa menulis itu membosankan, aneh, ngapain capek-capek nulis padahal udah ada AI, yang nggak akan bisa gitu. Kemudian yang kedua adalah punya willingness untuk belajar terus. Kenapa? Kalau dalam menulis itu nggak ada yang perfect. Even kalian seringkali mungkin menang di kompetisi sebelumnya, pasti akan ada celah-celah di penulisan itu, kayak gitu. Dan yang ketiga adalah harus konsisten dalam menulis. Kenapa harus konsisten? Ya karena kalau misalnya kalian gak bisa konsisten, ini teman-teman bisa cabut dulu aja nggak apa, kita tunggu aja kali ya biar lebih kondusif. Bye-bye guys. Semangat. Semangat belajarnya. Ini dari mana aja nih? Oh, Ilka. Selamat. See you next time. Jangan ada yang pura-pura balik nih ya. Balik dulu temennya, nggak apa-apa. Mungkin semuanya bisa fokus lagi karena agak panjang hari ini. Jadi aku bakal lanjutin ya. Konsisten dalam menulis. Kenapa harus konsisten? Karena bisa aja nih di tengah-tengah kalian nulis esai atau sesuatu bakal demot. Ya nggak sih? Sering banget gak sih kita anak muda demot? Sering gitu ya. Nah kalau dalam menulis itu sama. Kalau misal kalian merasa kayak di tengah-tengah
jadi nggak asik nih cara nulisnya atau ada yang salah, akhirnya nggak mau terusin, ya udah akhirnya nggak jadi. Makanya that's why harus konsisten dalam menulis. Mau itu dia mungkin hasilnya nanti kurang baik atau mungkin kurang maksimal, terus aja coba untuk konsisten kayak gitu. Dan yang terakhir adalah stay curious atau terus merasa penasaran. Kalau semisal teman-teman udah bikin satu dan selesai, nanti bakal akan ada rasa-rasa penasaran, kayaknya bisa deh kita explore di bagian ini atau explore di bagian yang B dan C dan masih banyak lagi kayak gitu. Oke, boleh di next. Nah, mungkin dalam menulis ada banyak banget orang yang bingung untuk cari yang namanya ide. Berasa nggak sih ide tuh makin sekarang makin mahal? Ya kan, kayak orang-orang bikin di sosmed sesuatu yang unik, sesuatu yang lucu, desain yang keren, itu semua butuh yang namanya ide. Dan ide itu tidak bisa datang dengan mudah, teman-teman. Dan makanya di sini aku kasih beberapa kunci bahwa dalam membuat ide itu yang penting adalah literasi. Mungkin teman-teman di sini jarang belum sering-sering buka jurnal ya, karena kalau misalnya masih maba mungkin masih awal-awal banget. Tapi nanti sepanjang kalian kuliah, kalian akan bertemu dengan yang namanya jurnal, baca artikel, dan harus pinter-pinter untuk nyari data di sana untuk bisa paham apa yang dimaksud dari tulisannya, dan itulah biasanya ide-ide itu muncul gitu. Dan kalian pernah dengar SMART? Pernah dengar gak SMART? Ada yang tahu gak SMART itu apa aja? Specific, measurable, achievable, ada yang pernah dengar? Oh belum ya, oke. Nanti mungkin next Rizko harus bikin lagi nih ya untuk lebih tahu tentang SMART. Oke, sorry sebelumnya gitu ya. Nah, itu harus ditingkatkan. Jadi kalau kita pengen bikin suatu inovasi, dia nggak bisa cuma sekedar bagus, sekedar baru, tapi harus sesuatu yang punya sesuatu yang spesifik, ada tujuannya, bisa dicapai, punya yang namanya jangka waktu untuk akhirnya nanti bisa, dan masih banyak lagi kayak gitu. Dan state of the art, kalian pernah dengar kata-kata ini? Belum? Oke. Jadi kalau di Saintek kita tuh diajarkan kalau bikin tulisan, bikin paper atau bikin esai harus selalu punya sesuatu yang unik gitu. Harus selalu ada yang baru. Contohnya kalian pengen bikin sistem IoT untuk belajar. Oh udah banyak banget sistem IoT untuk belajar, tapi apa yang bisa jadi state of the art? Oh kamu masuk karena ternyata kenapa IoT ini penting? Karena pemerintahan kita sekarang kondisinya lagi kayak gini loh. Jadi makanya butuh nih digitalisasi dan lain-lain kayak gitu. Itu yang perlu dikembangkan, sesuatu yang baru, sesuatu yang mungkin orang-orang belum pernah dengar tapi kalian buat gitu. Dan yang terakhir adalah possibility. Jangan sampai yang kalian buat itu nggak make sense gitu ya, yang mungkin mungkin our government do gitu ya, agak kurang make sense tapi dilakukan. Nah ini yang sebetulnya kita perlu catat gitu, sesuatu yang kita buat itu harus memungkinkan untuk terjadi. Jadi jangan sampai itu cuma sekedar mimpi and that's it, tapi nggak ada possibility-nya di sana gitu. Dan ada banyak banget orang yang mungkin tidak bisa berpikir secara kreatif, tapi ada juga orang yang bisa berpikir secara inovatif. Bedanya apa sih kreatif sama inovatif? Kalau kreatif, dia punya idenya dari awal, dia pikir tiba-tiba entah dari mana ceritanya dapat ide itu namanya kreatif. Tapi kalau inovatif adalah dia yang mungkin sering baca sesuatu, sering baca berita, sering baca artikel, oh ternyata ada loh celah di sini dan ternyata kita bisa kembangkan. Dan itu sebetulnya keputusan kalian mau jadi orang yang kreatif atau mungkin inovatif. Tapi kalau aku sendiri, aku tipe orang yang lebih inovatif. Jadi kalau misalnya aku lihat sesuatu yang baru, sesuatu yang oh kayaknya bisa nih dibuat untuk ke depan nanti berkembang. Nah akhirnya aku coba buat untuk nambahin sesuatu yang baru, value yang baru di situ, dan akhirnya itu jadi sesuatu yang baru lagi gitu, dan gak ada plagiarismenya karena akhirnya itu outputnya menjadi sesuatu yang baru dan bisa berkembang lagi ke depan nanti gitu. Next. Nah, siapa yang sering menggunakan AI? Boleh angkat tangan? Ya aku pun sendiri sering banget gunain AI gitu ya. Tapi jangan sampai kita nggak menggunakan AI dengan etika. Kenapa? Karena banyak banget generasi saat ini pakai AI terus langsung copy paste, bener gak? Kan enak banget ya, praktis gitu, langsung copy paste, hasilnya juga bagus, kayaknya enak dibaca gitu. Padahal sebenarnya itu full AI generated. Dan sometimes ada dosen kita yang mungkin tidak paham dengan AI dan akhirnya mereka kayak, oh yaudah nih hasilnya bagus,
ya udah beres gitu. Tapi sebetulnya AI itu tuh bukan jadi substitusinya kita teman-teman. Dia hanya sebagai komplementari. Jadi jangan sampai dengan adanya AI kalian ya udah copy paste aja. Nanti tugas-tugas kalau misalnya di FISIP aku dengar banyak esai gitu ya, banyak paper, makalah. Nah kalau misalnya itu kan mungkin kalian kayak gumoh banget nih, capek banget nih ngerjain apa-apa dikit-dikit tulis, akhirnya cari AI. AI itu boleh kalau misalnya kalian pengen nyari ide, pengen coba mungkin parafrase dikit-dikit, tapi jangan sampai minta aku langsung kopas kayak gitu. Bahkan bikin prom aja kan butuh skill nulis ya. Kalau prom kalian jelek ya udah hasilnya juga jadi jelek kayak gitu. Dan yang kedua, AI itu punya limitasi. Karena data-datanya AI basically dari Google, dari apa yang kalian searching. Jadi dia nggak bisa berpikir lebih inovatif atau kreatif. Coba kita tantang AI bikin cerita kayak Harry Potter tapi yang lebih keren. Kira-kira dia bisa nggak? Bisa-bisa aja, tapi mungkin hasilnya nggak sebagus itu gitu. Nggak sepintar orang-orang yang sebetulnya punya jiwa yang lebih kreatif gitu. Jadi makanya terus menggunakan AI dengan etika. Dan yang terakhir adalah real creativity comes-nya dari kita manusia gitu. Jadi jangan sampai kita mau digantikan sama AI karena dirasa ya udahlah gue nggak cukup kreatif buat apa gitu nulis gitu. Oke, boleh next. Nah hari ini kita mau mencoba sesuatu yang baru. Oke, mungkin teman-teman bisa baca ya di sini. Kenapa menurutku ini penting? Kalau kalian pengen lebih banyak tahu untuk menulis dan juga mencoba critical thinking-nya kalian, kita akan coba sesuatu yang sederhana. Semua teman-teman bawa buku, bawa pen, bawa tab, bawa alat tulis semuanya, pokoknya bebas lah ya. Coba kita akan mengerjakan soal ini, tapi aku jelasin dulu, oke? Jadi siapa yang tahu di Tembalang ini kita banyak jual es teh? Banyak banget ya jual es teh di sekitar gitu. Nah, jadi di sini aku ambil salah satu contoh. Ada namanya es teh Luna Maya gitu ya. Es teh Luna Maya itu mengalami penurunan penjualan di sejak 2 bulan lalu. Nggak tahu kenapa ya 2 bulan lalu ini dia mengalami penurunan. Terus si Luna sebagai almond tuh pengen meningkatkan penjualannya lagi. Nah, berikut beberapa data yang mungkin mampu membantu Luna untuk mengidentifikasi inovasi atau perubahan di penjualan es tehnya ini gitu ya guys. Nah, kalau kita lihat menunya, semua yang dijual sama Luna itu es teh jumbo gitu ya. Teh manis, lemon tea, green tea, bla bla bla. Terus si Luna ini cuma punya 2 pegawai. Banyak atau dikit menurut kalian? Dikit ya, yang dimana sebetulnya dia tuh rame banget. Nah beberapa masalah 2 bulan terakhir itu adalah pelanggannya cuma beli teh manis sama es teh tawar. Sisanya kayak lemon tea, green tea sama teh tarik itu nggak ada yang beli. Jadinya bahannya udah expired. Dan yang terakhir lokasinya si Teh Luna Maya ini di pinggir jalan dan minim lokasi parkir. Nah apa sih yang kalian perlu identify kalau semisal dari permasalahan ini boleh difoto dulu ya. Nanti kita akan get back ke kolom selanjutnya. Ini aku kasih waktu agak lama sekitar 5 menit untuk berpikir. Oke, kalau udah foto boleh next dulu. Jadi ada, aku nggak minta semuanya, bikin aja 4 kolom dan latar belakang, analisis masalah, solusi dari masalah tersebut sama masalah utama. Analisis masalahnya boleh banyak, boleh dikit. Jadi aku jelasin ya, latar belakang itu adalah kalian menceritakan ulang sebetulnya permasalahan utamanya si Luna Maya ini apa sih. Contohnya, oh ya ini es tehnya sebetulnya penjualannya oke, tapi ternyata mengalami penurunan. Terus kedua, Luna Maya tuh mungkin dia tadi packagingnya kurang baik atau apa. Nah itu kalian identify. Nanti setelah dianalisis, cari solusi permasalahannya. Contohnya tadi, oh packagingnya masih bentuknya plastik doang. Solusinya adalah kita ganti ke packaging yang lebih eco-friendly atau mungkin bisa lebih aman kayak gitu. Nah nanti dari analisis masalah sama solusinya, kalian cari masalah utamanya itu sebetulnya apa. Nah mungkin karena keterbatasan waktu, jadi coba aja cari di 2 kotak yang hijau sama kuning. Analisis masalah sama solusi permasalahannya. Bisa? Bisa. Ini gampang banget, gak ada politik-politikannya gitu ya, gak ada sci-tech-nya. Jadi sangat mudah untuk dicoba identify. Oke, jadi ada 2 ya, analisis masalah sama solusi permasalahannya itu apa kira-kira. Minimal analisis masalahnya 2, jadi gak cuma 1 gitu. Oke, bisa di sebelumnya.
Oke, nah ini kalian coba kerjakan selama kurang lebih 3 sampai 5 menit. Nanti 2 orang yang pengen maju, boleh maju karena aku kasih hadiah sedikit gitu buat yang mau. Oke, bisa? Coba dikerjakan ya teman-teman, jadi otaknya panas dulu di awal. Oke, boleh kita kasih durasi waktu kali ya, sekitar. Baik banget buat teman-teman dikerjakan nih ya. Kira-kira apa sih yang perlu dilakuin kalau misalkan teman-teman ngeliat es teh Luna Maya ini? Betul. Kalau misalkan aku ngeliat harganya segitu, aku cari yang lain. Itu juga sebuah masalah nggak sih Kak Iya Pepe? dong, satu masalah Iya. kan sebagai orang yang anak kos, Anak kos, beli betul. mahal-mahal gitu kan buat apa Iya, gitu betul. ya. Betul banget. Apalagi teh sama gula juga ada di kosan. Betul, bisa seduh sendiri Iya. gitu kan. Iya tuh Semoga Luna Maya segera mencari solusi ya dari yang permasalahan lain ini gitu. ya. Semoga bukan es teh aja Bukan gitu. es aja atau jualan yang lain gitu Betul. kan. Semakin berpikir deh ini teman-teman ya. Iya betul. Oke. Ayo teman-teman bisa langsung dikerjakan sekritis mungkin karena nanti dapat hadiah ya kak ya. Iya dapat hadiah, kecil-kecilan aja sih. Kecil-kecilan. Oke. Nanti kalau misalkan yang bisa dapat hadiah karena udah ngejawab, boleh di mention di story ya kak ya. Boleh, boleh. Iya. Silakan. Terus siapa tahu nanti bisa langsung di fallback sama Oh, Kak amin, Pepe. amin. Nanti aku notice, nanti aku Oke, notice. ayo teman-teman. Ayo dicoba. Dicoba ditulis. Karena itu salah satu skill untuk bisa berpikir ya. Jadi kalau misalnya kita cara mikirnya itu beda mungkin dari teman-teman yang lain, cara pandangnya kita oke, hasil yang kita tulis nantinya itu juga bakal bagus. Jadi ini adalah salah satu contoh untuk aku bisa membuat suatu ide kalau misalnya pengen bikin karya tulis atau esai-esai gitu. Itu sih, oke, bisa dicoba. Ini mungkin dari kita atau mau teman-teman dari panitia yang Oke. Kira-kira apakah teman-teman semua udah selesai nih buat tulisannya atau mau langsung di next slide kakak? Iya. Oh udah selesai. jadi coba dipikirkan dulu saja. Dipikirkan. Oke. Apalagi yang perlu diperhatikan ya, pegawai itu juga PR sih karena dia cuma punya 2 ya. Cuma punya 2, terus dipikir. Waduh, bahaya di Gondang ya. Las Vegas ya itu katanya, Las Vegasnya Undip. Oke. Iya, terus ini kenapa terus ada fotonya terpampang gitu? Apakah takut Iya, kalau kan? namanya beda gitu? Ya kalau misalnya kita lihat dari packagingnya juga jujur kalau ngeliat tuh agak jump scare dikit ya. Iya, betul. Agak takut tiba-tiba muka orang gitu. Apalagi ntar kalau misalkan ada truk sampah gitu ya, kalian Aduh, bahaya. waduh, langsung namanya. Namanya dibuat gitu ininya, gelasnya. Terus form packagingnya juga kayak aduh agak gimana gitu. Kayak agak alay Agak gitu. kayak Times New Roman atau apa gitu ya. Oke, apakah sudah selesai teman-teman? Kok kayak udah pada beres ya? Kita kasih waktu sekitar 30 detik lagi kali ya. Tadi kayaknya udah mau ada yang kelas lagi nih Kak Pepe. Kelas lagi, oh. Hati-hati Bye-bye, teman-teman. hati-hati ya. Nanti balik lagi ya. Lancar. Oke, mungkin apakah ada 2 volunteer yang pengen maju? Wah ada Kak. Wow, Nih, wow, wow, wow. Mungkin aku hitung aja ya Kak. Aku Oke, hitung oke. dulu cepet-cepetan Oke, ya oke, teman-teman. guys. Cepet-cepetan ya teman-teman. Kalau aku udah hitung sampai 3, teman-teman langsung cepetan angkat. Oke? Oke, aku hitung ya. 1, 2, 3. Waduh. Oke, boleh maju. Satu lagi berarti. Yeay. Oke, satu lagi ya teman-teman. Aku hitung lagi. Oke, aku hitungan ketiga, cepet-cepetan. 1, 2, 3. Yang di atas sana, yang pakai baju hijau. Iya boleh, tepuk tangan. Oke. Mana satu lagi? Cek.
Oke. Oh, itu. Lagi proses turun nih kak. Nggak apa ya, di sayap ini nggak apa ya, sabar ya. Sabar. Nah Mana teman-teman tahu nih di pembicaraan kedua ada lagi gitu iya kan. betul. Cuma 2 hadiahnya, maaf ya. Nanti teman-teman yang masih kepo boleh langsung tanya-tanya ke Kak Feve ya. Ya, tanya Oke. aja nggak apa guys. Oke. Oke, mungkin Bisa langsung kita tanya-tanya nih, kita biar kasih tahu apa sih tulisan mereka. iya kayak pernah mungkin namanya, asalnya, Oke. hobinya, statusnya, Ngomong mereka boleh. Halo teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Clara Ulita. Saya berasal dari Prodi Administrasi Bisnis dan asal daerah saya Pekanbaru, Riau. Wih, Pekanbaru, mantap, keren. Namanya siapa tadi, sorry? Aduh, Nama siapa? namaku Clara Kak. Clara, jangan getar-getar gini dong, aku yang menjadi malu nih, Clara, oke. Siap, ini fallback-an ya Kak. Oh ya, amin, semoga. Boleh ke tengah. Oke. Mungkin sebelum kamu start jelasin, temennya kenalan dulu nih. Ya, dua-duanya kenalan ya. Halo semuanya. Halo. Perkenalkan, nama saya Fatima Zahra Anda Kesalia. Kalian semua bisa panggil saya dengan nama Fazahra. Saya berasal dari Semarang, jadi saya itu Barlak ya. Arek Semarang. Iya. Hai. Dari Oh iya, saya dari jurusan Ilmu Komunikasi, saya dari Kompas. ini beda ya kalau anak-anak fisik perkenalan tuh kayak hai, kalau aku hai. Jadi kayak beda banget vibes-nya sama anak-anak emang komunikasi gitu ya, beda lah emang. Oke, salam kenal ya. Oke, mungkin dari yang tadi kalian udah coba analisis gitu ya dari CSP Luna Maya ini, menurut kalian dari identifikasi masalah dan juga solusi dari masalah yang kalian rasa kayaknya ini perlu diperbaiki deh, itu kira-kira apa sih? Boleh share insight-nya dong? Oke, kalau menurut aku analisis masalahnya di sini ada 4. Yang pertama, untuk ukuran es teh doang, kayaknya itu kemahalan deh. Soalnya rata-rata es teh 4.000 gitu kan. Terus desainnya yang biasa aja. Desainnya di sini maksudnya kayak es teh Luna Maya dengan es teh penjual lain sama aja, nggak ada istimewanya sama sekali. Jadi kayak mending beli es teh orang yang pinggir jalan gitu, UMKM. Nggak ada USP-nya ya, jadi Bener. poinnya nggak ada ya. Oke, terus Baru seperti yang dijelaskan tadi itu pegawainya cuma 2 orang. Jadi kalaupun ramai, terus ramai ini kan pelayanannya lambat, otomatis orang bakal baik pulang deh daripada cuma beli es teh ya. betul. Kalau dari country males ya, crowded banget gitu. Oke, mungkin boleh next. Baru yang terakhir, lokasinya yang nggak strategis. Nah, untuk solusinya di sini aku ada 4 juga. Yang pertama, Luna Maya harusnya sewa lokasi yang lebih bagus, yang minimal ada lokasi parkirnya. Oke. Baru harganya lebih disesuaikan lagi dengan masyarakat sekitar, karena nggak semua masyarakat itu penghasilannya bagus gitu. Oke, baru yang ketiga, desainnya lebih diperbaiki lagi. Contohnya misalnya jangan pakai gelas, terus itu kayaknya mukanya nggak perlu di situ deh. Mukanya yang dibuat lebih bagus lah ya, jadi nggak bikin Iya. jump scare gitu. Oke. Baru nambah jumlah pegawai. Jadi kalau misalnya pegawainya nambah, pelayanannya bakal lebih cepat. Oke, kasih tangan dong buat temennya. Kayak di sini ada timer juga. Oke, thank you. Bisa stay di sini, temennya boleh lanjut. Sekali dulunya izin buka HP ya. Tiap berapa Boleh. Kurang tahu. Karena tadi kita sudah diberikan tugas untuk menganalisis latar belakang, analisis masalah dan ada solusi permasalahannya. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang menurut saya itu bagaimana sih, nah seperti itu. Jadi di sini ada tabel latar belakang yang dimana es teh Luna Maya mengalami penurunan penjualan sejak 2 bulan lalu. Setelah kita analisis masalahnya, ternyata pelanggan hanya membeli teh manis
dan teh tawar sehingga bahan untuk yang lain mudah expired karena tidak dipakai. Terus ada lagi yang kedua yaitu lokasi di pinggir jalan dan minim lokasi parkir. Nah menurut saya lagi ada itu, kemasannya itu tidak fleksibel. Jadi kalau kita misal mau dibawa pulang nih, kalau di atasnya nggak ada tutup pasti kan bisa tumpah ya. Kalau kita naik motor kayak duduk gitu kan, iya Kak. Nah terus soal harga juga, betul tadi yang saya sampaikan kalau untuk ukuran 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, Oke, thank you. Balik lagi nih teman-teman. Balik Iya, lagi terima silakan. kasih. Oke, kasih kesempatan lagi sekali lagi kalian buat temen yang udah berakhir hari ini. Nah oke, teman-teman, jadi itulah cara yang paling simpel untuk mikirin sesuatu gitu. Jadi cara kalian berpikir, nantinya kan dari masalah-masalah tersebut kalian ketemu nih, kira-kira apa ya salah satu masalah yang dirasa paling urgent dan kayaknya ini bisa dipakai untuk inovasi atau dibuat jadi judul kalian di dalam karyanya kalian kayak gitu. Nah ini hal yang paling simpel yang mungkin aku bisa kasih contoh kayak gitu. Nah kalau misalnya aku jadi teman-teman, aku akan tetap mempertahankan harganya. Kenapa? Karena kita punya brandingnya sih Luna Maya gitu. Ini kan ST, ya anggap aja ini ST-nya milik Luna Maya gitu. Siapapun yang beli, mereka akan sangat tertarik karena ya Luna Maya punya ST, ini gue penasaran rasanya bakal gimana sih. Nah jadi untuk harganya dipertahanin, tapi yang perlu diubah apa? Ya dari sisi advertisingnya gimana, terus juga dari packagingnya gimana, dan mungkin tuh teman-teman yang lebih jago lah, yang lebih tahu cara gimana supaya bisa mengoptimalkan si ST ini gitu. Oke, boleh next? Next. Boleh di next? Sorry. Oke, nah ini salah satu yang aku coba buat. Boleh di screenshot, boleh di foto. Ya. Ini yang aku coba identifikasi tapi nggak sampai judul karena kalau judul nanti kalian tentukan gitu. Oke, next. Nah, kalau kita udah tahu cara menulis itu gimana, kalau misalnya kita tahu bahwa oh ternyata KTI ini punya, gue kayak cocok banget nih di KTI, give a try untuk kompetisi. Kenapa ini jadi hal yang menurut aku sangat membekas gitu ya selama aku di Undip, karena Undip itu sangat support loh guys buat kita tuh bisa berprestasi. Mereka bikin pilar sendiri, mereka bikin supaya gimana ya biar seluruh anak-anak Undip tuh bisa berprestasi gitu. Bahkan aku bisa bilang hampir semua kompetisi yang aku lakukan itu fully funded dari Undip. Jadi aku nggak keluar uang. Bahkan saat aku menang, aku dapat uang lagi dari Undip karena dapat bonus gitu. Karena istilahnya ini uang reward. Kalau misalnya kita menang, contohnya juara 1 bisa dapat kayak sekitar 2 juta nih. Kan lumayan banget gitu ya bagi 4 seorang dapat 500.000. Dan sebelumnya juga dibiayai juga selama kompetisi. Dan mungkin aku pengen kasih tahu sedikit tentang kompetisi itu alurnya gimana sih kalau misalnya kita pengen coba untuk ikut esai atau karya tulis. Next. Oke, ini halo teman-teman yang baru datang. Halo, jadi udah masuk ke kompetisi aja nih kalian ya. Nah, mungkin aku pengen kasih lihat sedikit untuk skemanya. Jadi memang cukup panjang, tapi apakah worth it ikut KTI atau esai? Worth it banget. Karena sekalinya kalian menang, kalian akan merasa bahwa oh aku udah bisa nulis nih. Aku punya skill nulis, punya skill berbicara yang baik, apalagi kalian anak-anak FISIP gitu ya. Punya skill berbicara yang baik saat final pitch. Nanti buat next lombanya, kalian udah tahu nih kira-kira apa ya yang bisa jadi unique selling point saat kalian coba nulis, saat kalian coba pitching, dan itu bakal membantu banget. Nah pertama itu pasti registrasi awal, bla bla bla, terus ada abstrak. Jadi kalau teman-teman sering lihat di esai atau KTI, kita tuh sering banget ada abstrak. Abstrak itu susah atau nggak sih? Susah gampang. Karena dia cuma 1 lembar, 1 halaman doang. Itu isinya harus mencakup semua, dari latar belakang kalian, tujuannya kalian, penelitiannya seperti apa, sampai hasilnya gimana, dan kesimpulan. Abstrak itu krusial banget, karena biasanya yang submit abstrak itu bisa ratusan atau mungkin ribuan gitu kadang-kadang kalau bikin paper. Nah tapi nanti akhirnya kalau misalnya di abstrak kalian udah lolos, itu bakal membantu ke seleksi berikutnya. Contohnya full paper sampai nanti final pitch itu bakal gampang karena biasanya di seleksi itu udah sekitar 10 atau 8 finalis. Jadi bakal lebih mudah untuk seleksinya, dan pastikan udah punya juga
semangat untuk kayak oh aku harus menang nih kalau di final pitch kayak gitu. Dan nanti di akhir adalah announcement gitu, pas kan wah kayak aku bisa jadi finalist dan keren nih kayak gitu. Jadi dicoba aja karena kita nggak akan pernah tahu tulisan mana yang sebenarnya bagus kayak gitu. Tapi tadi resep-resep tadi yang udah aku bilang harus pakai smart, terus juga ada USP-nya. Jadi itu yang penting gitu, teman-teman harus coba tekankan dari sekarang. Next. Nah, untuk journey-nya aku sendiri, aku itu dari semester 2 akhir, lombanya aku tuh mostly tentang karya tulis sama esai. Jadi, aku jarang ikut lomba kayak tadi ya teman-teman, mungkin banyak yang debat atau mood atau mungkin lomba-lomba lain kayak gitu. Nah, kalau aku sendiri seringnya ikut lomba paper atau esai gitu. Tapi aku pernah nggak sih ikut lomba debat, ikut lomba ekonomi, cukup sering. Teman-teman aku sering juga melihat tentang skema bisnis, bla 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 gitu ya. Karena teknik kita sering mencoba hal-hal lain kayak gitu. Dan akhirnya collab juga sama teman-teman dari FISIP, teman-teman dari FEB kayak gitu-gitu. Oke, boleh next. Mungkin aku pengen cerita dikit ya. Jadi lewat menulis, lewat esai, lewat KTI, aku tuh jadi banyak jalan-jalan. Meskipun di teknik stres gitu ya, tiap hari ngelaprak kerjaannya, tiap hari belajar. Tapi karena ikut KTI atau esai, akhirnya aku jadi sering jalan-jalan. Nah ini salah satunya adalah aku pernah ke Bogor, ke Surabaya, ke Cepu. Ada yang tahu nggak Cepu? Tahu Cepu itu di Blora ya kalau nggak salah. Nah ini aku juga pertama kali banget ke sana. Jadi aku juga dulu nggak pernah ke Surabaya, nyobain nasi goreng merah gitu ya, itu pertama kali banget tuh nyobain di Surabaya. Dan akhirnya ini semua aku jalan-jalan sambil lomba, itu nggak pakai uangku sendiri, tapi pakai uangnya Undip gitu. Dan setelah menang juga dapat lagi dari Undip. Dan yang gongnya adalah di tahun sebelumnya atau tahun lalu, aku juga dapat kesempatan untuk bisa lomba di Thailand. By the next, nah ini lombanya juga, thank you. Thank you. Nah, ini gak cuma aku yang bisa, tapi teman-teman juga bisa gitu. Bahkan banyak banget temanku yang lombanya udah ke Roma gitu ya, udah ke Itali. Pokoknya udah luar-luar benua gitu lah. Nah ini aku juga gak keluar uang sedikit pun. Tapi malah aku yang untung gitu, karena pas menang dapat uang lagi, terus pas menang di sini juga dapat uang. Jadi kerjaannya di Thailand main-main, belanja dan juga lomba gitu. Tapi semua kemenangan itu nggak easy, nggak instan gitu ya. Ada banyak banget sacrifice, ada banyak banget waktu yang kebuang. Boleh di next. Inilah penampakan saya kalau lagi stres gitu ya. Revisi banyak banget gitu ya di sebelah kanan. Jadi aku tuh mencari juga di galeri yang mana ya muka-muka gue stres atau gambar-gambar gue lagi stres. Aku tuh jarang banget ternyata capture momen kalau aku tuh lagi capek atau stres. Tapi aku seringnya selfie muka-muka kayak orang gila gini gitu ya. Jadi aku ingat banget H-1 sebelum APEC di Thailand, itu aku latihan berkali-kali, aku buat temanku semua berdiri. Dan salah satu yang memorable adalah saat itu kan lombanya internasional. Jadi temenku bilang, yaudah dia yang ngomong satu orang aja, sisanya Q&A. Tiba-tiba gue yang kena, aku yang ngomong. Jadi selama 10 menit presentasi, aku yang full ngomong dan itu full bahasa Inggris. Stres gak? Stres banget, apalagi aku lombanya kan tentang bisnis tapi inovasinya saintek. Jadi aku harus ngomong tentang fertilizer, slow release, bahasa-bahasa saintek itu dibuat jadi terms bahasa Inggris semua. Yang biasanya aku cuma tahunya di bahasa Indonesia. Itu stressful banget, bahkan aku gak bisa makan siang di hari itu karena ternyata tim pertama itu bawa prototype. Aku gak bawa teman-teman, aku cuma bawa paper gitu, gak bawa prototype atau alatnya. Jadi udah jiper banget dong, kayak menang gak nih. Terus habis itu pas juara 3 jadi 6, 2 jadi 6, pas 1 itu udah hopeless. Tapi ternyata kita dari Undip wakil Indonesia bisa juara 1. Jadi ya thank you, terima kasih. Jadi itu semua bener-bener penuh dengan perjalanan yang mungkin tidak orang lihat cuma yang enak-enaknya doang gitu. Tapi inilah di belakang gitu ya, kita semua stres, capek, belajar ulang-ulang. Tapi apakah worth it? Worth it banget. Aku bisa bilang perjalananku dalam bikin paper, dalam menulis ini, itu akhirnya bisa bawa aku jadi mapres dan juga mungkin salah satu hal yang dilirik juga gitu saat COC kemarin. Oke, di next. Dan meskipun sulit-sulit, tapi juga banyak healingnya gitu. Pas di Surabaya, aku ke Surabaya Zoo, lihat jerapah
gitu-gitu ya. Terus ke Thailand juga main-main, nyobain tom yang enak di sana, penasaran kayak gimana sih sebetulnya, karena itu first time aku ke Thailand gitu teman-teman. Terus juga ya lihat ya koper, berbenah koper karena kita kelebihan. Terus makan-makan enak karena di sana full akomodasi juga. Jadi pertama kali nyoba hotel bintang 4 ya pas lomba gitu teman-teman, bukan dengan uang sendiri. Jadi I'm really grateful of this kind of experiences. Dan aku cuma pengen bilang teman-teman juga punya opportunity yang sama. Gak ada bedanya kita saintek, sosum, tapi yang membedakan adalah siapa yang mau ambil opportunity itu, siapa yang mau ambil kesempatan itu, dialah yang akan menang kayak gitu. Oke, next yang terakhir banget. Perfect unfinished writing itu kurang dari imperfect finished writing. Maksudnya apa adalah kalau kalian mencoba membuat suatu paper, even though itu nggak perfect, itu nggak maksimal, tapi kalian berani submit, berani nyoba, itu kalian lebih daripada teman-teman yang mungkin perfeksionis, tapi ya pekerjaannya nggak selesai gitu. Jadi sekarang pertanyaanku adalah siapa yang mau mencoba lebih jauh, siapa yang mau ambil keputusan untuk nantinya bisa jadi salah satu orang-orang yang berprestasi dan membanggakan bukan Undip doang tapi juga diri kalian sendiri gitu. Mungkin boleh next lagi? Nah mungkin kita bisa connect kalau teman-teman penasaran dengan journey aku sama lomba-lomba atau mungkin Mampres atau kan COC, silahkan join ke sosial media yang aku punya. Mungkin dari aku itu aja. Felicia Setiawan, terima kasih teman-teman. Luar biasa sekali Kak Pepe. Wah, keren banget ya teman-teman, materinya juga daging banget gitu. Semoga materi tadi disampaikan Kak Pepe bisa menambah insight baru nih buat teman-teman semuanya. Amin. Nah, dari materi tadi kita bisa menangkap nih bahwa menulis itu bukan soal kewajiban akademik aja, tapi juga bagian penting dalam hidup kita untuk mengasah pola pikir, juga menjaga motivasi kita, terus juga dapat memberikan dampak nyata di kehidupan kampus. Nah, itu juga bisa diajak tadi sama Kak Pepe melihat bagaimana ide itu bisa berkembang melalui riset, berpikir kritis, serta penggunaan teknologi seperti AI yang sebaiknya itu menjadi pelengkap, bukan pengganti kreativitas kita pastinya. Bahkan lewat contoh yang tadi disampaikan oleh Kak Pepe yang estes tadi ya, yang kasus sederhana itu, kita bisa melihat bahwasanya menulis dan riset itu adalah proses untuk menemukan solusi nyata di kehidupan kita sehari-hari. Nah, pesan yang tadi sangat menginspirasi dari Kak Pepe ini dijelaskan bahwa dalam perjalanan ini kita tidak ada yang benar-benar kalah ya teman-teman, tapi setiap orang itu punya waktunya masing-masing gitu. Nah, karena tadi sudah ada sesi penyampaian materi oleh Kak Pepe, ini selanjutnya ada sesi diskusi nih Kak. Jadi buat teman-teman semua yang punya pertanyaan dan berkeinginan untuk bertanya nih, penasaran mengulik lebih lanjut kepada Kak Pepe, boleh banget untuk sharing-sharing dan menanyakan pertanyaannya untuk Kak Pepe. Nah, namun sebelum sesi pertanyaan dibuka, ada sedikit rules nih dari kita. Jadi teman-teman harus perhatikan baik-baik ya. Yang pertama, bagi peserta yang ingin mengajukan pertanyaan diharapkan untuk raise hand terlebih dahulu, angkat tangan terlebih dahulu, kemudian memperkenalkan dirinya. Boleh nama, jurusan, sama aku pengen tahu dong kalian udah ke Burjo apa aja sih di Tembalang ini gitu. Boleh dikasih tahu Burjo ya, iya. harus tahu udah menemukan nasi ayam Bali enak atau belum. Iya gitu, boleh disebutin Burjo yang kalian kemarin makan tuh apa sih, hunting Burjo mana sih gitu pas lagi perkenalkan dirinya. Kemudian sesi diskusi ini akan berlangsung 15 menit saja teman-teman. Jadi ketika nanti diberikan pertanyaan itu lebih menyesuaikan lagi gitu, sekitar 10 sampai 15 menit. Oke, dan yang terakhir diharapkan peserta semua harus aktif dan kritis ketika bertanya. Dapat dipahami teman-teman? Paham, oke. Sebelumnya aku mau tanya di KPP, kira-kira kalau misalkan nanti ada yang nanya langsung dijawab atau ditampung dulu nih kira-kira? Oke, langsung jawab aja kali ya biar jawab. Oke, gitu. boleh. Oke, baik. Bagi teman-teman peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, dalam hitungan ketiga ya teman-teman, langsung angkat tangan. 1, 2, 3. Yang di sebelah sana kudung coklat, boleh. Teman-teman panitia boleh dibantu untuk menyerahkan mikrofonnya. Ya, yang di bawah
Oke. Baru satu orang ya. Kita lihat lagi. Kita hitung lagi ya teman-teman. 1, 2, 3. Boleh nih yang depan nih, dari tadi kayaknya udah semangat banget nih ya. 2 orang dulu ya teman-teman ya. Boleh? Yang pertama boleh berdiri, kakak yang rambut coklat, biar dilihat oleh panitia. Yang in oil. Ya betul. Oke. Boleh perkenalkan dirinya, jurusan apa, burjo yang kalian udah datengin apa sih? Boleh dipersilahkan. Baik, perkenalkan saya Rizky Arsya Ramadhani, biasa dipanggil Arshila atau Cila. Saya dari jurusan Administrasi Bisnis. Administrasi bisnis aktif terus ya, Aktif ya. Burjonya itu Burjo CS. Wow. Oke, boleh disampaikan pertanyaannya. Oke, izin bertanya kepada Kak Fevei, apa sih yang menjadi kunci awal kakak sehingga bisa konsisten meraih banyak prestasi, dan bagaimana pandangan kakak terhadap mahasiswa yang ingin berprestasi namun masih takut mencoba karena merasa kurang pinter dan kurang percaya diri? Sekian, terima kasih. Wah, luar biasa. Terima kasih. Kak Rizky. Arshila. Arshila. Oke, terima kasih Kak Arshila untuk pertanyaannya. Aku jawab aja ya. Oke, boleh. Jadi mungkin aku sharing sedikit ke teman-teman. Halo yang baru datang, teman-teman. Halo. Oke, mungkin aku jelasin ya. Dulu tuh saat aku semester 1 di Tekim, aku tuh mau keluar. Aku nggak sanggup, tidak kuat dengan segala pekerjaan di Undip dan Tekim ini. Tapi akhirnya aku bertekad tuh di semester 2. Saat aku tahu bahwa kuliah itu gak waktu yang lama tapi juga gak waktu yang singkat, sehingga akhirnya aku punya suatu tekad, oke, aku gak mau jadi kuliah pulang doang, aku mau start organisasi, bahkan mencoba juga untuk keluar dari comfort zone saat itu. Mostly dari teman-temanku tidak mau mencoba karena mereka udah takut duluan, apalagi kita di teknik kalau misalnya mau organisasi saingannya 12 departemen gitu, 12 jurusan, kan banyak gitu ya. Banyak juga teman-temanku yang akhirnya gak mau nyoba. Tapi buat aku, satu hal yang selalu aku tanam di dalam diriku adalah kalau kita nggak nyoba, kita nggak akan tahu. Dan the worst feeling itu bukan saat ditolak, tapi saat kita merasa bahwa kayaknya kalau gue coba mungkin bisa. Buat aku itu the worst feeling. Jadi aku berusaha untuk menjadi orang yang oke, kita selalu ambil setiap opportunity dengan baik. Mau hasilnya oke atau enggak, yang paling penting adalah prosesnya. Itu sama banget, semua yang aku lakukan adalah supaya Mapres, COC itu basically awalnya hanya mencoba, modal nyoba. Dan aku cuma mau bilang teman-teman semua di universitas saat ini masuk kuliah, kalian itu masih punya yang namanya room of improvement. Kalian punya ruang untuk melakukan trial and error. Jadi gak perlu takut untuk nyoba, karena nyoba itu gratis gitu. Dan kemudian yang kedua adalah buat aku sebagai pelajar kita punya responsibility untuk belajar dengan baik. Dan aku gak bisa payback orang tua aku UKT yang mahal atau semua yang dia udah kasih ke aku, terutama aku jadi anak rantau. Tapi yang aku bisa kasih ke mereka adalah ya happiness gitu, sesuatu yang mungkin gak bisa dibayar dengan uang. Contohnya saat aku menang atau berprestasi, bukan cuma aku doang yang happy, tapi orang-orang sekitar aku, bahkan keluarga aku juga happy gitu. Jadi itu yang selalu membuat aku jadi konsisten untuk berprestasi dan nyoba banyak hal gitu sih. Menjawab ya, kira-kira. Oke. Wah, luar biasa sekali. Sudah terjawab ya Kak Sila ya? Oke, jawabannya benar-benar luar biasa. Tepuk tangan teman-teman. Ya. Selanjutnya pertanyaan kedua, boleh kakak yang berbatik hijau? Hijau. Ya, di bawah teman-teman panitia boleh dibantu. Perkenalkan dirinya, dari namanya siapa, jurusan apa, dan burjo kesukaannya apa sih? Oke. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sabik, biasa dipanggil Sabik. Saya dari jurusan Ilmu Komunikasi. Oke. Buat burjo yang udah dieksplor di Tembalang itu sebenarnya burjo-burjo yang terkenal dan dekat ya, mungkin ya, kayak burjo Motekan, burjo Pamekaran, terus burjo SS ya. Dan nanti aku coba lagi deh yang lain. Oke. Itu poin aja KPIP, izin bertanya. Nah, pada era saat ini tuh lagi marak-maraknya penggunaan AI, bahkan kayak dalam penulisan karya ilmiah atau bahkan sampai
kehidupan di sehari-hari itu kayak AI. Nah, menurut KPP itu gimana sih sebaiknya mahasiswa memanfaatkannya agar AI itu bisa diaktualisasikan secara baik dan tidak berubah, khususnya di KTI itu tetap Originalitasnya baik dan tetap etis gitu. Nah, lalu apakah KPP sendiri itu pernah menggunakan AI tersebut dalam KTI, dan jika pernah, boleh dong kasih cara ke kita biar kita sih menggunakan AI yang baik dan benar dan bijak untuk pengaplikasiannya terhadap lomba gitu. Nah, terakhir bisa juga tolong bagikan tipsnya nih cara cari lomba dan partner lomba yang tepat untuk berkompetisi. Karena jika aku punya spirit lomba yang besar ya, tapi kalau misalnya partnernya nggak sama tuh kayak agak susah juga ya, agak jomplang gitu. Nah, terima kasih Kak. Oke, thank you. Masih mantap banget nih. Tadi namanya siapa? Sabi. Sabi. Oh, pakai I. Sabi. 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 Oke, Sabi, terima kasih. Sabi. Nah, mungkin aku jawab yang tadi terkait AI ya. Jadi aku sendiri pakai banget AI, menurut aku tuh membantu, apalagi saintek gitu ya. Kita kalau saya bingung, ini termsnya apa, nanya sama AI. Dan kalau teman-teman perhatikan juga, kalian tahu PKM, teman-teman tahu PKM? Ya, tahu lah ya, program kreativitas mahasiswa yang diadakan sama pemerintah. Nah, PKM itu pun memperbolehkan loh untuk kita menggunakan AI, tapi tetap terbatas. Terbatasnya gimana? Kalau misalnya aku sendiri, biasanya nyari AI itu untuk membantu dalam searching, tapi tetap promptnya harus bagus. Oke, give me an instruction about bla 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 bla. Nah, aku biasanya nanya gitu. Jadi kalau saya mau nyari-nyari ide, nyari-nyari sesuatu untuk ada nggak sih orang yang pernah buat ini sebelumnya, itu biasanya nyari AI. Tapi untuk bisa memastikan bahwa itu benar atau valid, aku pasti 2 kali cek. Jadi aku nyari di browsing yang biasa sama nyari di AI, karena biasanya AI itu suka nggak jelas, dia suka menjawab sesuatu yang kita harapkan gitu. Jadi contohnya, menurut kamu aku hari ini cantik gak? Tadi jawab, iya kamu cantik banget, padahal belum tentu gitu. Dia kan nggak tahu muka kita gimana, nah itu kayak gitu. Itu analogi mudahnya. Nah, kalau misal kita hanya ketergantungannya sama AI, yang kita validasi itu hanya akan berdasarkan sama si AI ini, yang sebenarnya datanya belum tentu benar. Jadi biasanya aku kalau misalnya nyari sesuatu di AI, pasti aku akan validasiin lagi ke searching utama atau di browser utama kayak gitu. Jadi buat caranya adalah kalau kalian juga dapat tugas bikin makalah, bikin paper, buat nyari idenya nggak apa-apa pakai AI. Tapi jangan lupa tetap ada hal yang kalian tambahkan sendiri gitu. Jadi jangan sampai bikin prompt buatkan aku makalah dengan 10 halaman tema ini itu langsung kopas, jangan kayak gitu. Tapi coba buat lebih apa ya, general, buatkan aku contoh struktur makalah untuk ini. Nah, nanti sisanya kamu baru coba browsing sendiri kayak gitu. Jadi itu contohnya. Kemudian yang terakhir, bagaimana cari partner ya. Nah, kadang right person tuh come in a wrong timing. Aduh, udah beda nih ya. Jadi cara gimana dapat info lomba dan juga teman yang tepat itu pastinya juga banyak trial error sih. Jadi aku juga dulu nggak selalu dapat teman yang tepat, tapi sebetulnya itu comes dari diri kamu sendiri sih. Bagaimana kamu bisa adaptif di saat itu dengan cepat. Dan juga kalau info lomba, aku bahkan seringnya dapat bukan dari sosmed doang, tapi dari relasi. Jadi aku info lomba kayak ke Thailand, ke teman-teman yang luar negeri gitu-gitu tuh basically dari teman-teman satu organisasi aku. Jadi kalau kamu mencari circle yang tepat, circle yang sama-sama ambis dalam lomba, pasti ketemunya juga orang-orang yang kayak gitu. Jadi nyari teman untuk lomba tuh juga nggak mudah, tapi boleh aja contohnya adalah cara dia ngomong, atau kayak kamu kalau misalnya ngobrol sama dia nyambung nggak sih? Kalau kerja kelompok sama dia, etos kerjanya oke nggak sih? Jadi mungkin dari situ akhirnya nanti kamu bisa nemu, oke ini cocok deh kerja sama gue, akhirnya kamu lanjutin ke lomba dan akhirnya bisa menang kayak gitu. Jadi biasa aku selalu coba trial errornya dari observasi di awal dulu sih sama orangnya gimana kalau kerja biasa atau kerja kelompok lah, itu paling minimal kayak gitu. Menjawab? Oke, thank you. Oke, wah luar biasa sekali. Terima kasih kami sudah menjawab pertanyaan Sabi. Ya, tadi sudah ada 2 penanya, tapi sayangnya aku tadi mau nambah lagi sebetulnya. Aduh. Tapi sayang sekali Kak, waktu Q&A sudah habis gitu. Jadi ya teman-teman. ya baru pada datang ya. Padahal soalnya ini saya kanan. Oke, jadi buat teman-teman yang masih kepo dan mau nanya-nanya lebih lanjut, bisa banget untuk ke sosial
medianya KPV. Ya, Betul silakan. ya? Kalau misalnya mau coba DM, biasa aku balas-balasin kok kalau saya memang lagi sempet gitu ya. Oke. Coba. Baik, karena waktu di sesi ini sudah habis, maka kita akhiri dulu sampai di sini ya teman-teman semua. Terima kasih banyak kepada teman-teman dari FISIP sudah memberikan antusiasnya dan juga yang juga sudah mengikuti sesi diskusi bersama KPV di pagi hari ini yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaan nih dari teman-teman semua dengan sangat jelas dan juga insightful pastinya. Saya berharap sesi materi kali ini itu dapat menjawab segala kebingungan dan rasa ingin tahu teman-teman, setidaknya sedikit saja sudah ada yang menjawab gitu. Nah, mungkin di sini saya izin sedikit menyimpulkan dari materi yang tadi disampaikan oleh KPV dan teman-teman juga boleh sambil mengisi feedback form ya. Betul. Ini untuk evaluasi aku juga gitu ya. Oke. Boleh teman-teman langsung di-scan feedback formnya sambil aku membacakan kesimpulan materi Express the Ideas, Explore Your Future dari KPV tadi. Jadi, dapat kita simpulkan bahwasanya menulis itu bukan saja hanya kewajiban kita dalam akademik, namun juga penting untuk mengasah pola pikir kita gitu. Apalagi teman-teman merupakan mahasiswa baru yang masih ingin mengetahui gimana sih dunia kampus ini gitu. Jadi teman-teman bisa lebih mengetahui lagi ternyata menulis itu sangat penting untuk mengasah pola pikir, berpikir kritis, kemudian juga dampak nyata di kehidupan kita sehari-hari. Kemudian juga jangan mudah patah semangat karena memang menulis itu proses, tadi KPV sudah jelaskan, nggak langsung instan bisa, perlu ada proses panjang agar teman-teman nantinya mungkin di semester depan ataupun di tahun depan bisa kayak KPV juga. Jadi teruslah berproses dan berani mencoba pastinya. Kemudian tadi juga sudah disinggung terkait adanya teknologi AI yang jangan sampai kita menyalahgunakan teknologi tersebut agar kreativitas kita tuh nggak padam gitu teman-teman. Jadi seperti itu kurang lebih penjelasan dari KPV dan juga tanya jawab tadi mengenai menulis dan riset yang merupakan proses kita untuk menemukan solusi nyata dalam permasalahan kita sehari-hari. Yap, karena sesi bersama saya sudah selesai bersama KPV, maka selanjutnya saya serahkan kepada Master of Ceremony kembali. Terima kasih teman-teman semuanya. Wow, luar biasa sekali KPV dan Kak Amel untuk sesi pertama ini. Gak kerasa udah 1 jam. KPV gimana rasanya sudah memberikan materi yang luar biasa ini? Udah kelar deg-degannya ya, apalagi dengan antusiasme teman-teman FISIP yang gaul ini. Wah, tentu. deg-degan Inilah juga. mahasiswa FISIP. Tepuk tangan dong teman-teman. Menurut kami, Kak Amel dan Kak VV itu menurut kami Kak VV dan Kak Amel hebat luar biasa. Selanjutnya Kak VV mohon berkenan untuk tetap di tempat karena setelah ini ada penyerahan sertifikat dari Ketua Pelaksana Arinanda Fatanah Bakri. Kepada Ketua Pelaksana kami persilahkan. Selanjutnya penyerahan piagam kepada KVV sebagai pembicara pertama.
Terima kasih Ari dan juga Kang Feve. Kami persilahkan untuk Kang Feve kembali ke tempat yang sudah kami sediakan. Luar biasa sekali sesi pematerian bersama Kak Feve ya. Kak Amel sebagai moderator bagaimana? Apakah masih semangat? Semangat dong pastinya, nggak boleh padam kita. Kan tambah siang tambah panas lagi semangatnya. Iya, tambah siang tambah panas lagi semangatnya. Tapi biar makin semangat lagi gimana kalau kita jargon nih? Iya, karena berhubung teman-teman hubungan internasional udah mulai rame di belakang. Hubungan internasional mana suaranya? Wow, semangat banget. Oke. Oke, karena biar makin membara lagi kita bakal jargon nih. Tapi aku mau dari satu teman-teman yang mimpin jargonnya. Bentar ya, aku turun ke bawah dulu. Iya, oke. Silakan Mas Aldi. Berhubung tadi ada teman-teman HI yang baru datang, kita kasih tahu ya teman-teman yang tadi udah ikut jargon, kita kasih tahu dan jargon bareng-bareng. Oke, kira-kira siapa ya yang mau? Ada yang mau gak? Ada yang volunteer gak? Mau gak? Oke Nah, Mas, ini ada nih. yang volunteer Ada tuh. yang sebelah Kasih sini tepuk nih. tangan dong buat yang mau komunikasi. Oke, kita bawa ke tengah. Sebelah sini semua. Enggak, bukan. Jargon gorek dong. Gak apa-apa. Ini, kita bareng-bareng gorek. Oke, teman-teman masih ingat kan jargon gorek kayak gimana? Oke, kalau lupa gak apa-apa. Kita bareng-bareng jargon lagi. Kamu sebutin. Nanti Barisuna juga bisa membantu Iya, ya Baris. tentu. Oke Mas, silahkan. Oke, dalam hitungan ketiga nih, silakan nih. Gore 2025. Dari rasa ingin tahu menuju terobosan baru. Wah, kurang semangat nih Mas Aldi ya. Diulangin lagi dong. Oke. Oke, ini semangat ya, ini semangat. Gore 2025. Dari rasa ingin tahu menuju terobosan baru. Oke, terima kasih. Kamu siapa namanya? Pangeran. Oke, bisa jargon dong buat ilmu komunikasi ya. Ini semangat ya, semangat ya. Semangat. Ilmu komunikasi. And dynamic dalam komunikasi. Oke, semangat sekali. Semangat sekali para selebgram dan tiktokers. Para selebgram dan tiktokers spesifik Undip. Oke. Iya, betul sekali. Oke, Kak Aldi, setelah ini sesi pemateri pertama belum sudah selesai, Betul sekali. tetapi acara goreng belum selesai. Betul sekali. Maka dari itu akan ada sesi penyampaian materi serta diskusi oleh pembicara yang kedua dan akan dibersamai bersama Kak Amel lagi nih Mbak Suna. Betul, masih bersama Kak Amelia, maka dari itu panggung kami serahkan kepada Kak Amelia. Silakan. Oke, baik, terima kasih kepada MC kita Aldi dari Suna. Halo teman-teman. Masih semangat kan? Tidak atau iya? Iya, oke. Kali ini kita akan masuk lagi nih ke materi selanjutnya. Kalian udah tahu belum materi selanjutnya tentang apa? Ada yang udah, ada yang belum. Oke. Karena tadi sebenarnya udah jargon, jadi kira-kira aku perlu jargon gak nih? Udah. Enggak, aku mau sekali lagi deh jargon ya. Grand Opening Research Visit 2025. Wah, semangatnya pasti nyata ya teman-teman semua. Baik, langsung aja kita lanjut ke sesi selanjutnya. Berikut ini kita akan masuk ke sesi pemaparan materi yang kedua yang berjudul From the Bad to Greatness, Growing into an Optimal University Student. Coba nih teman-teman, kalau dengan judul materi kedua ini, kira-kira kalian mau diskusi tentang apa sih? Debat. Ngomongnya bisik-bisik nih.
pastinya nggak kalah keren dan asik banget deh untuk melanjutkan materi kedua ini. Perlu diingat ya teman-teman bahwa pada sesi pemaparan nanti teman-teman itu diharapkan untuk fokus dan mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh pembicara. Karena materi pada hari ini pastinya akan berguna banget untuk teman-teman dalam proses pembelajaran di kuliah nanti. Nah, sepertinya diskusi pada materi sebelumnya itu teman-teman diharapkan aktif. Kemudian boleh dibuka buku catatannya, boleh juga nanti difoto PPT-nya. Itu oke, nggak apa-apa kan memang mahasiswa kayak gitu ya. Kalau di kelas juga teman-teman pasti suka foto-foto materi gitu. Oke, sehingga nanti ilmunya dapat dicerna dan juga diterima dengan baik. Nah, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita kenal siapa sih pembicara kita yang kedua. Maka dari itu langsung saja kita tampilkan video profil pembicara kedua kita. Wah, luar biasa sekali. Gimana nih setelah menonton profil pembicara kedua? Keren banget ya. Wah. Ya, pembicara kedua kita kali ini yaitu Kak Razik Osman Ali yang sering disapa Kak Razik. Beliau memiliki segudang prestasi yang telah diraih khususnya di dalam debat. Nggak cuma debat, tapi juga sebagai speaker dan juga sebagai adjudikatornya. Nah, pencapaiannya antara lain Awardee of Bobi Andika Ruwitang Award for Best Institutional Judge and National University Debating Championship tahun 2024. Kemudian ada Top 3 Best Independent Adjudicator of ALSA English Competition tahun 2024 dan menjadi 9th Best Speaker of Indonesian Varsity English Debate tahun 2024 dan masih banyak lagi. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita panggilkan Kak Razik Osman Ali. Oke, halo Kak Razik. Selamat siang, pagi menuju siang Kak Razik. Selamat siang. Oke. Oke, baik. Gimana nih Kak kabarnya di siang hari ini? Baik sih sebenarnya, cuman aku rada takut sebenarnya ketemu sama teman-teman fisik ini. Karena aku merasa teman-teman fisik ini adalah fun fact ya teman-teman. Dulu tuh aku pengen, ini nggak apa kan aku langsung. Nggak apa-apa, Oh ya, nggak fun fact dulu tuh aku pengen masuk HI. Mana teman-teman HI? Aku tuh pengen masuk HI. Jadi memang salah satu dream jurusanku tuh HI. Jadi memang ketika aku ketemu dengan teman-teman fisip, aku tuh ketemu dengan mimpiku ketika aku lagi SMA. Jadi tepuk tangan buat teman-teman fisip semua. Wah, luar biasa sekali. Ya, semoga ketika kembali ke fisik ini bisa memberikan ilmu baru nih buat teman-teman. Bukan dari HI aja, tapi dari 4 jurusan lainnya nih Kak. Oke, dan berlama-lama lagi apakah Kakak sudah siap nih untuk hari ini? Sudah siap Kakak? Insya Allah siap. Oke, baik. Waktu dan layar yang ditampilkan dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan sekali lagi, gak usah perkenalan dulu deh. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar Debate 101. Judulnya adalah Tata Cara Berdebat agar kalian tidak mendapatkan nilai 11/100.
dan diungkit-ungkit terus sampai kiamat karena berpikir kalau itu adalah nilai dari aspek asik. Jadi gini teman-teman, pasti teman-teman bertanya-tanya kan, ngapain sih harus debat? Ya enggak? Atau ada yang tahu kenapa kita harus berdebat? Biar seru, biar kalau misalkan jadi presiden atau wakil presiden bisa ngejawab. Jadi memang kalau misalkan kalian mikir buat debat itu tidak hanya sependek apa yang kalian pikirkan, tidak hanya seformal apa yang kalian pikirkan, tapi manfaat dari debat itu memang sangat amat banyak sampai kalian tuh bisa untuk membuat public speaking. Tapi sebelum itu, next dulu slide-nya. BTW aku dengeran gak ya kalau misalnya kayak gini? Apa harus lebih dekat lagi mic-nya? Kedengeran ya? Ya, perkenalkan dulu, nama aku Razik Osman Ali, tapi teman-teman bisa panggil aku Adin. Memang rada gak nyambung, tapi ya dipanggil aja Adin. Aku adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro angkatan 2023 yang pada kesempatan kali ini aku datang ke sini untuk memperkenalkan kalian tentang debat. Sebenarnya apa itu debat? Nah, nanti kita bisa next slide panitia. Next. Ya, nanti kita akan belajar 4 hal sebenarnya. Pertama, introduction to debate, sebenarnya apa itu debat. Yang kedua, benefit of debate, atau apa sih sebenarnya yang akan kalian dapatkan ketika kalian berdebat. Yang ketiga, tips and trick, atau apa saja yang harus kalian lakukan supaya kalian bisa berdebat dengan baik. Dan yang terakhir adalah sesi Q&A. Sebenarnya, pada saat awal sini tuh aku takut teman-teman, karena pembicara sebelumku tuh ke AVV. Tapi teman-teman di sini masih semangat kan ya? Masih semangat gak? Kalau nggak semangat aku pulang. Tapi memang teman-teman semua, aku harap teman-teman masih bisa untuk mendengarkan, walaupun aku tahu maba itu biasanya short attention span. Jadi ya didengarkan saja dulu. Aku memberikan nilai 11/100. Itu adalah menyerang personal atau menyerang kapasitas seseorang. Kapasitas itu adalah 2 hal yang berbeda. Dan di debat parlementer itu diperbolehkan. Yang tidak boleh adalah menyerang personal atau person seorang tersebut. Apa contohnya? Contohnya adalah agama, kepercayaan, sexual identity, gender identity, sexual orientation, dan hal-hal semacam itu. Tapi kalau misalkan memang sebagai kapasitas kamu, jadi nanti kita akan belajar bahwasannya ketika debat itu nanti kalian tuh akan diberikan role-role tertentu, dan setiap role itu punya fulfillment-nya masing-masing. Nah, ketika kalian tuh mengkritisi role fulfillment tersebut, itu tidak apa-apa, karena memang itu menyerang dia sebagai kapasitas, bukan menyerang personal. Jadi jangan dipelintir-pelintir ya teman-teman. Dan yang terakhir, debat itu tidak hanya untuk mahasiswa rumpun ilmu sosial, tapi juga untuk semua rumpun. Karena kalau kalian mau tahu, debaters paling bagus di Universitas Diponegoro sekarang adalah dari Fakultas Sains dan Matematika. Jadi memang tidak semua debat atau debat itu hanya mitos, debat itu hanya untuk rumpun ilmu sosial saja. Karena kalian kalau misalkan pikirkan ketika debat, itu apa yang kalian pikirkan? Coba, aku mau denger deh pendapat teman-teman. Ada yang mau coba angkat tangan? Kalau misalkan hal pertama ketika mereka dengar debat, apa yang mereka pikirkan? Ya boleh. Ya, ada running mic gak? Perlu perkenalan dulu atau tidak? Perlu perkenalan juga nih. Perkenalkan, saya Akhtar Gandian dari Hubungan Internasional, khususnya HI4. Sini mau ini, tadi kan maksudnya nanya tentang itu, hal yang pertama yang pertama kali terbayangkan soal debat. Kalau dari pengalaman saya sendiri sih, debat itu biasanya tuh saya selalu terpikirkan dua opini atau dua atau lebih opini yang berbeda, karena umumnya kalau opininya sama biasanya tidak jarang terjadi perdebatan. Namun biasanya saya kalau itu terus juga selain 2 opini yang berbeda, debat itu biasanya identik dengan adu argumen, bahkan terkadang agak mirip sabung ayam.
Cuma cuma yang dipertaruhkan di sini bukan uang, melainkan yang dipertaruhkan adalah siapa yang didengar, siapa yang harus diam. Itu biasanya saya identik dengan debat. Siapa tadi namanya? Yoga. Yoga. Tepuk tangan dulu buat Yoga. Benar ya teman-teman? Debat itu pasti ada dua analisis atau dua pendapat yang berbeda. Karena kalau misalkan pendapatnya sama dia bikin koalisi kayak di DPR. Cuman ya aku tanyakan, aku mau nanyain lagi nih. Kira-kira kalau misalkan kalian mendengar debat, apa sih yang diperdebatkan? Ada yang mau coba untuk jawab? Ya udah, sebelahnya Yoga. Baik, perkenalkan nama saya Alex Yanes Purba dari jurusan Ilmu Pemerintahan. Oke, jadi menurut saya hal yang diperdebatkan dalam sebuah debat itu adalah berbagai isu yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Baik itu mengenai isu sosial, isu politik, ataupun isu ekonomi, itu semua menjadi bagian dari perdebatan di dalam sebuah masyarakat. Dan di dalam perdebatan itulah bagaimana sebenarnya orang yang berdebat itu mencari pemecahan masalah atau solusi dari isu yang diperdebatkan, sehingga dari pencarian masalah dari isu tersebut, sehingga ketika sudah didapatkan sebuah keputusan, maka nantinya hasil pemecahan masalah itu akan direalisasikan dan dapat diterapkan di dalam kehidupan masyarakat seperti itu. Sekian, terima kasih. Siapa namanya tadi? Alex Yanes Purba. Alex. Panggilannya Alex. Ya. Tepuk tangan dulu Bung buat Alex. Ya, benar. Ya, benar sekali. Jadi kita memperdebatkan semua isu yang ada di masyarakat. Di sini ada yang fans MU nggak? Atau yang suka bola? Ya, fun fact, debat itu juga memperdebatkan bola. Contoh, aku jujur bukan seorang yang suka bola dan bukan seorang yang suka olahraga tim. Cuman ketika berdebat aku harus belajar. Karena salah satu mosi perdebatan yang paling sulit buat aku adalah mosi tentang bola. Contohnya adalah, apakah naturalisasi pemain itu adalah hal yang baik atau buruk? Itu adalah salah satu contoh mosi perdebatan. Artinya apa? Semua orang boleh dan bisa berdebat. Tidak hanya orang-orang ilmu sosial saja, tapi juga orang-orang dari rumpun ilmu lain. Mungkin boleh di next. Kebanyakan. Ya, jadi apa itu debat? Benar, ini adalah ajang adu argumentasi, mencari solusi terhadap suatu permasalahan, mekanisme melatih critical thinking, cara untuk mengetahui kebenaran, tempat untuk menyuarakan pendapat, dan platform untuk menganalisa suatu fenomena. Ada yang tahu nggak orang yang di sebelah kiri itu siapa? Benar, dia adalah Greta Thunberg. Dia adalah salah satu aktivis lingkungan yang kemarin baru speak up masalah Palestina. Kenapa aku membawa dia specifically? Karena dia adalah salah satu aktivis yang memang sering kali dipakai untuk berdebat. Nah, kenapa dia adalah suatu ajang untuk ajang adu argumentasi? Karena benar, kata teman kamu tadi, Yoga, kalau misalkan dalam suatu perdebatan ada dua sisi yang bertentangan. Sisi yang mendukung suatu mosi itu disebut sebagai tim pemerintah, dan sisi yang menentang mosi disebut tim oposisi. Yang kedua, mencari suatu solusi terhadap suatu permasalahan. Karena ingat, mosi adalah suatu permasalahan. Benar nggak teman-teman? Jadi kalau misalkan kalian, kenapa disebut debat parlemen? Kira-kira kenapa ini disebut sebagai debat parlemen? Karena namanya debat parlemen. Karena memang ini itu resemble atau seolah-olah menjadi parlemen, menjadi anggota parlemen. Nanti kita akan lebih jelasin lagi nanti di teknis perdebatan. Tapi memang tugas DPR itu apa sih? Ini nggak ada yang jawab karena nggak ada kerjaan atau memang gimana? Memang nggak ada kerjaannya. Tapi idealnya tugas DPR adalah untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi di status quo. Artinya apa? Artinya ketika kalian berdebat dan kalian berdebat parlemen misalnya, maka kalian itu bertugas seolah-olah menjadi DPR, seolah-olah. Yang ketiga, mekanisme melatih critical thinking. Kenapa? Karena kalau misalkan kalian berdebat, kan kalian nggak mungkin asal ngomong, ya nggak sih? Kalian pasti membuktikan argumentasi kalian. Nah, inilah tempat dimana kalian melatih mekanisme critical thinking kalian. Karena tanpa adanya critical thinking, maka kalian tidak bisa membuat argumentasi.
Yang keempat, cara untuk mengetahui kebenaran. Nah ini yang perlu di-note. Sebenarnya kebenaran di sini bukan kebenaran absolut, karena memang kebenaran bagi setiap orang berbeda-beda. Cuman kebenaran di sini adalah kebenaran yang bisa kalian buktikan. Itu maksud kebenaran di sini. Yang kelima, tempat untuk menyuarakan pendapat, dan yang terakhir adalah platform untuk menganalisis suatu fenomena. Next. Terus gimana caranya untuk berdebat? Kira-kira apakah tinggal ngomong doang? Beneran? Next dulu. Ya. Next. Forum perdebatan itu ada dua. Karena seperti yang udah aku kasih tahu tadi, debat itu tidak asal. Debat itu ada dua, perdebatannya formatnya Asian Parliamentary dan British Parliamentary. Asian Parliamentary adalah debat 3 versus 3. Di sini ada yang LDBI dulunya atau NSDC? Iya, ada yang LDBI dan NSDC. Beberapa orang di sini angkat tangan. LDBI NSDC. Oke, dari provinsi mana? Sumatera Utara. Oke. Ya, jadi ada dua format perdebatan di sini, Asian Parliamentary atau format debat yang sering kali dipakai di Parlemen Asia. Parlemen Asia itu kenapa 3x3? Karena Parlemen Asia itu cenderung lebih sederhana. Dalam artian, kalau kalian lihat DPR, aku mau suruh kalian lihat DPR kita, tapi DPR kita kayak gitu. Jadi kayak coba kalian lihat DPR Singapura misalkan. Nah, DPR Singapura itu ada dua, idealnya ada dua koalisi, yaitu koalisi pemerintah dan oposisi. Makanya ada 3x3. Ini memang bingung kalau misalnya kita melihat Indonesia yang semuanya masuk koalisi. Tapi intinya kalau kalian melihat Parlemen Asia, ada pemerintah dan ada oposisi. Dan kalau British Parliamentary atau Parlemen Inggris itu lebih kompleks. Karena instead of 2 tim, ada 4 tim yang berdebat. Ada pemerintah pembuka, oposisi pembuka, pemerintah penutup, dan oposisi penutup. Semuanya pemerintah dan oposisi, cuma di setiap tim atau di setiap bagian ada pembuka dan penutupnya. Nanti aku akan jelaskan. Next. Next. Ya. Nah, kita akan langsung membahas British Parliamentary karena aku tahu Gore kan ada ininya, ada tugasnya nggak sih? Kalau kalian Gore harus nulis kan? Nah, British Parliamentary adalah format debat yang paling sering digunakan dalam konteks parlemen Inggris atau dalam konteks kuliah. Karena kalau kalian tahu KDMI, kompetisi debat mahasiswa Indonesia, NUDC, National University Debating Championship, semuanya menggunakan format debat parlementer. Nah, waktu berpidato pada debat parlementer Inggris itu adalah 7 menit 20 detik dan pengembangan kasus, waktu pengembangan kasus peristiwa adalah 15 menit. Dalam artian, kalian tuh akan nanti mendapatkan mosi impromptu guys. Jadi, kalian tuh tidak bisa untuk mempersiapkan mosi kalian sebelum kalian berdebat. Nanti kalian akan diberikan mosi 15 menit sebelum kalian berdebat dan kalian akan membangun kasus selama 15 menit. Yang kedua, ada dualisme tim. Seperti yang udah aku jelaskan tadi, ada tim pemerintah pembuka dan ada tim pemerintah penutup. Begitu juga tim oposisi, ada tim oposisi pembuka dan tim oposisi penutup. Nah, pasti teman-teman bingung kan? Oh, sama-sama pro kan? Apa dong argumen yang dibawa? Apakah kita harus dukung juga pemerintah pembukanya? Nah, ini akan aku jelasin di slide selanjutnya. Bisa next slide? Ini adalah perdebatannya. Jadi pembicara pertama pemerintah pembuka, ke pembicara pertama oposisi pembuka, pembicara pertama oposisi pembuka, ke pembicara kedua pemerintah pembuka, dan begitu terus sampai akhirnya ke oposisi penutup. Nah, untuk menjawab pertanyaan kalian, kalau kalian sama-sama tim pemerintah, apakah kalian harus mendukung isu yang sama? Ini akan aku bahas pada slide selanjutnya. Next. Jadi, di debat, tugas masing-masing pembicara itu berbeda. Pembicara pertama pemerintah pembuka itu menjelaskan setup atau latar belakang. Pembicara kedua menjelaskan, memberikan sanggahan, argumentasi dan argumentasi ekstensif atau argumentasi yang lebih panjang. Perbedaannya ada di pembicara pertama penutup. Jadi, ketika kalian setuju kepada suatu isu, apakah hanya ada satu argumentasi yang bisa kalian bawa?
Contoh, mosinya adalah dewan ini percaya atau dewan ini mendukung berkembangnya narasi kabul aja dulu. Aja terlalu berat deh. Ini aja, dewan ini mau melarang rokok. Contoh, kalau aku jadi oposisi ya, aku harus menentang ilegalisasi rokok. Aku akan bilang kalau misalkan itu adalah hak masing-masing individu untuk merokok. Argumen bukan? Argumen. Nah, kalau aku jadi oposisi penutup, aku akan menjelaskan kalau misalkan kenapa kita tidak boleh melakukan ilegalisasi rokok, karena ilegalisasi rokok akan berdampak buruk bagi masyarakat. Loh, apa dampak buruknya, Kak? Nah, aku mau nanya, narkoba sekarang ilegal nggak? Narkoba ilegal nggak? Orang masih ada yang pakai nggak? Kenapa narkoba ilegal tapi banyak orang yang bisa pakai? Karena salah satu perks atau salah satu benefit dari melegalisasi suatu hal adalah pemerintah bisa mengawasi langsung hal tersebut. Dalam artian, kalau misalkan rokok diilegalkan, bukannya orang tidak merokok, tapi orang akan merokok lewat apa? Lewat hal-hal yang ilegal, contohnya black market atau lain sebagainya. Itulah kenapa sebenarnya walaupun kalian ada di sisi yang sama, menolak suatu mosi, kalian membawa argumentasi yang berbeda. Nah, inilah yang disebut dengan identitas. Nah, tugas pembicara kedua dari tim oposisi adalah, atau pembicara kedua dari penutup adalah untuk menjelaskan kenapa identitas timnya adalah identitas tim yang paling penting. Seperti itu sebenarnya. Apakah bisa dipahami? Iya, ya udah apa. Next. Terus gimana caranya buat argumen? Kalau lawan argumen lebih kuat, kita harus apa kira-kira? Ada yang tahu harus apa? Atau mau aku langsung aja kasih tahu? Next. Ya. Tapi enggak ya. Tidak ada rahasia di antara kita, jadi bisa langsung next aja. Ini aku ambil dari bukunya Boseo. Boseo itu siapa? Boseo itu adalah salah satu debaters World University Debating Championship dari Harvard yang udah menang WUDC 2 kali berturut-turut. Dan di bukunya Good Arguments, argumentasi adalah suatu kesimpulan yang kamu capai secara logis dari serangkaian premis yang didukung oleh bukti. Nah, ini kan adalah teori. Implementasinya seperti apa? Next. Ada 4 langkah untuk membuat argumentasi. Identifikasi permasalahan atau problem. Karena kalian tidak akan bisa untuk menyelesaikan suatu hal kalau misalkan masalahnya tidak kalian identifikasi terlebih dahulu. Yang kedua, lihat impact-nya atau apa dampak dari permasalahan tersebut. Yang ketiga, identifikasi prosesnya. Bagaimana permasalahan tersebut bisa terselesaikan di sisi kalian. Dan yang terakhir, importance. Kenapa permasalahan tersebut adalah permasalahan yang penting. Nah, ini adalah langkah-langkah dalam membuat argumentasi. Next. Selain itu, ada template yang sering sekali digunakan dalam perdebatan. Namanya AREL. Assertion, Reasoning, Elaboration, Explanation, Evidence, ada link back. Aku tidak akan menjelaskan ini secara detail. Kalau kalian mau tahu, kalian masuk UDF aja, UD Debating Forum, sekalian promosi. Tapi ya, AREL itu gampangnya adalah ketika kalian membuat argumentasi, ada yang namanya assertion. Apa itu assertion? Assertion adalah judul dari argumentasi kalian. Reasoning adalah alasan kenapa kalian membuat argumentasi tersebut. Evidence adalah bukti. Explanation atau example, di mana kalian tuh menjelaskan kenapa reasoning yang kalian gunakan adalah reasoning yang logis. Nah, yang terakhir adalah link back atau apa yang akan kalian, apa maksud dari argumentasi kalian. Jangan sampai kalian sudah muter-muter bikin argumentasi, tahu-taunya argumentasi kalian lead to nothing, karena percuma juga. Next. Ini adalah mentality yang harus kalian lakukan. Dalam artian, kalau kalian berdebat, lawan kalian itu selalu salah. Lawan kalian itu tidak pernah benar.
Kalian kadang-kadang suka mikir kan, oh kalau aku debat lawan aku orang yang pernah menang LBBI misalkan, apa yang harus aku lakukan? Apakah aku harus kalah? Langsung kalah? Enggak. Lawan kalian itu selalu salah. Kenapa lawan kalian selalu salah? Karena debat itu adalah satu-satunya olahraga atau satu-satunya kompetisi di mana sombong itu diperbolehkan. Jadi kalau kalian mau sombonglah ketika di debat. Mentalitas ini juga jangan asal jeblak aja. Kalau misalkan argumentasi lawan kalian oke, kalian jangan dismisif, jangan kayak oh masih jelek kok Kak, tidak seperti itu maksudnya. Makanya ada setidaknya 7 kesalahan argumentasi dari lawan kalian. Supaya gampang, kita ambil contoh dari makan bergizi gratis. Contoh. Ambil contoh dari makan bergizi gratis. Premisnya adalah makan bergizi gratis menyelesaikan stunting. Apakah itu benar? Kenapa tidak benar? Karena stunting seharusnya diselesaikan di 100 hari pertama. Yang kedua, tidak beralasan. Beberapa bagian dari argumentasi mereka mungkin benar, namun tidak memiliki justifikasi moral atau prinsip yang layak untuk dilakukan. Apakah dengan membuat makan bergizi gratis, dengan cara memotong anggaran pendidikan, itu bisa dibenarkan secara moral? Tidak. Buat apa kita makan bergizi gratis tapi guru tidak bisa makan? Yang ketiga, tidak penting. Beberapa argumentasi mereka mungkin benar dan dapat dibenarkan, tetapi jika dibandingkan dengan masalah lain, argumentasi mereka memiliki tingkat signifikansi atau tingkat urgensi yang lebih rendah. Contoh, dibandingkan dengan kelaparan atau makan, kira-kira ada isu yang lebih penting nggak untuk diselesaikan oleh pemerintah? Pendidikan atau misalkan isu ekonomi. Itulah kenapa itu juga bisa dibilang tidak penting. Yang keempat, tidak efektif. Kira-kira menurut kalian memberikan makan 16 juta masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke sehari mengeluarkan anggaran 600 miliar itu efektif? Buktinya apa? Buktinya banyak orang yang tidak makan kan? MBG-nya mereka buang. Ya nggak sih? Itu kenapa tidak efektif? Yang kelima, tidak efisien. Apakah dengan 600 miliar itu bisa untuk menyelesaikan stunting dengan cara yang efisien? Tidak efisien sama sekali. Kenapa tidak efisien? Karena tidak menyelesaikan core problemnya. Core problemnya apa? Kesejahteraan masyarakat bawah. Seperti itu. Yang keenam, tidak eksklusif. Tidak eksklusif ini dalam artian memang benarlah semua argumentasi mereka. Cuman itu bukan satu-satunya cara untuk mencapai tujuan tersebut. Contoh, apakah memberikan makan bergizi gratis adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan stunting? Bisa nggak lewat memperbaiki puskesmas? Bisa nggak untuk memberikan edukasi kepada ibu hamil? Itu artinya apa? Itu artinya benefit atau dampak baik yang bisa untuk diambil makan bergizi gratis tidak efektif. Dan yang terakhir adalah tidak relevan. Simply ya nggak bisa nyelesain stunting aja. Tidak relevan kan? Itu maksudnya. Jadi 7 kesalahan tersebut itu bisa digunakan. Next. Ini adalah hal-hal yang diam-diam diperhatikan juri saat kalian berbicara. Ada 3 hal di sini. Yang pertama adalah matter. Matter itu adalah isi dari debat kalian. Yang kedua adalah metode atau bagaimana strategi kalian dalam berdebat. Dan yang ketiga adalah manner atau bukan ekspresi juga sebenarnya. Atau bagaimana cara kalian berbicara. Sebenarnya mannernya nggak muluk-muluk kok. Kalian nggak harus pakai bahasa Indonesia yang kayak dewan juri yang terhormat, nggak perlu. Sebenarnya tidak sepenting itu. Cuman apa yang harus kalian lakukan? Yang kalian lakukan adalah menggunakan bahasa Indonesia yang dapat dimengerti. Itu manner sudah cukup dan pasti tidak membuat gerakan lidah yang aneh-aneh. Tapi kayak ya, ini kita bisa next aja karena ini adalah selesai. Ini adalah akhir dari sesi teknis. Selanjutnya adalah sesi lebih ke aku pengen tahu aja teman-teman itu kenapa tidak mau berdebat. Seperti itu. Jadi kita bisa next aja ke sesi selanjutnya. Terus ngapain kita harus debat? Kira-kira ada yang bisa jawab nggak pertanyaan ini?
Apa manfaat dari berdebat? Oh ya, boleh? Running mic? Sebenarnya aku mau turun aja deh kayaknya. Boleh gak sih? Tadi siapa yang angkat tangan? Siapa duluan tadi? Yang laki-laki atau yang perempuan? Iya, langsung aja. Ya nanti 2 gender, 1 lagi bisa menjawab juga. Baik, perkenalkan nama saya Kaliran Pangeran Kalau seperti ini, saya sering disapa Pangeran. Saya dari ilmu komunikasi. Menurut saya, debat selain menemukan solusi atau mendapatkan jawabannya, jika kita menang dalam sebuah perdebatan, itu adalah sebuah kepuasan tersendiri karena kita berhasil membuktikan sebuah kebenaran yang berasal dari opini kita sendiri. Itu ada rasa-rasa satisfying-nya gitu jika kita berhasil mengalahkan seseorang. Tadi apa salah? Pangeran, tepuk tangan buat Pangeran. Ada satisfying-nya katanya teman-teman. Ada yang mau berpendapat lain tadi? Angkat tangan juga. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya Tabita Octavia Sugian dari Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjawab yang pertama, ngapain sih kita harus berdebat? Yang pertama tadi mungkin beberapa teman saya juga udah menyampaikan bahwa berdebat itu yang pastinya melatih kita untuk berpikir kritis, memecahkan sebuah masalah melalui cara kita berbicara dan spontanitas. Karena kita tahu berdebat itu kan bagaimana kita diinterupsi dan langsung menjawab di tempat gitu kan. Kemudian bagaimana benefitnya, berarti apa yang kita dapatkan dalam jangka panjangnya gitu. Yang pastinya dengan kita mengikuti debat itu sangat berdampak dengan mindset kita di kehidupan sehari-hari juga. Jadi di kehidupan sehari-hari kita jadi terlatih untuk menerima informasi dan mengolah informasi itu lagi dan tidak menerimanya secara begitu aja, tapi kita lebih berpikir lagi, ini gimana sih informasi ini, apa solusi yang bisa kita berikan terhadap informasi yang kita dapatkan. Terima kasih. Tadi namanya siapa? Tabita Octavia Sugian. Panggilan Tabita. Tepuk tangan dulu buat Tabita sekali lagi. Mungkin tadi aku udah nanya di ilmu komunikasi di tengah ini yang di tengah-tengah ada yang mau coba jawab? Kira-kira apa benefit dari debat? Oke, full. Halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama aku Aulia Farishifat dari Gila dari Prodi Administrasi Bisnis. Jadi menurut aku pribadi, benefit dari debat adalah ajang di mana kita tuh bisa mengeluarkan pendapat kita, bisa mengeluarkan opini-opini kita, opini-opini yang selama ini kita pendam bisa kita ungkapkan dalam debat itu. Jadi akan banyak orang-orang yang bisa tahu opini kita dan bisa mendengarkan opini kita. Itu adalah ajang untuk bisa mengungkapkan apa yang kita ingin ungkapkan, seperti itu. Terima kasih. Tadi siapa namanya, panggilan aja? Alvila. Alvila. Bener nggak? Betul. Oke, tepuk tangan dulu buat Alvila. Oke, ya benar semuanya. Benefit dari debat itu sangat banyak. Tadi ada yang critical thinking, ada satisfaction, ada juga tadi apa tadi aturan, maaf? Opininya bisa terdengar. Itu semua adalah benefit-benefit yang benar dalam suatu perdebatan. Nah, dalam konteks ini sebenarnya kalau misalkan aku ditanya benefit debat itu apa, aku akan jawab benefit debat adalah uang. Karena kalau misalkan kita menang debat, kita akan mendapatkan uang. Sekarang nggak usah ini deh, kita nggak usah nggak usah munafik. Siapa di sini nggak mau duit? Semuanya mau duit kan? Aku ditanya kalau aku debat mau apa, aku juga mau duit. Itulah kenapa kalau misalkan buat aku benefit debat apa, kita bisa kena start aja. Aduh, bentar ya, sabar ya. Iya, benefit of debate section ke-2. Next. Ini kenapa fotonya hilang ya? Oh iya udah, seperti itu. Yang pertama benar tadi, melatih public speaking. Yang kedua adalah melatih critical thinking. Yang ketiga mendapatkan banyak pengalaman, koneksi dan penghargaan. Dan yang keempat adalah mendapatkan banyak uang. Kita akan fokus ke 2 hal di bawah aja deh. Karena aku rasa itu yang paling penting buat teman-teman mahasiswa baru, ya nggak sih? Karena kalian nggak mungkin, aduh kalau critical thinking mah juga bisa KTI, ya nggak?
Oh, public speaking juga bisa kalau misalkan ikut MUN. Tapi kalau misalkan koneksi dan uang, kenapa aku bilang itu adalah benefit yang paling bisa kalian lihat dalam perdebatan? Karena yang pertama, dulu aku tuh asal Bogor. Ada yang dari Bogor di sini? Dari Bogor. Oke, aku tuh dari Bogor, dari sekolah yang ya seperti itulah. Sekolah yang sekolah yang tidak ada koneksinya sama sekali. Dalam artian sekolahku dulu itu adalah sekolah swasta yang kalau misalkan terkenalnya gara-gara apa tahu nggak? Gara-gara ada yang keracunan MBG. Bukan gara-gara prestasi, bukan gara-gara apa, tapi gara-gara ada yang keracunan MBG. Nah, ketika aku berdebat, yang pertama kali aku dapatkan adalah koneksi. Kenapa? Karena ketika aku terpilih menjadi delegasi Jawa Barat, hal yang pertama yang aku dapatkan adalah dipanggil oleh siapa? Dipanggil oleh Wali Kota Bogor. Pada saat itu Wali Kota Bogor adalah Bima Arya. Nah, itu adalah koneksi pertama yang aku dapatkan. Ketika aku sekarang sudah kuliah dan sudah menyelesaikan berbagai pengalaman debat, aku mendapatkan koneksi dari mana? Jujur, aku bukan adalah orang yang into organisasi kemahasiswaan banget. Aku tidak ikut BEM, aku tidak ikut aku tidak ikut senat ketika semester 1. Aku fokus apa? Fokus berdebat. Tapi karena aku berdebat dan alhamdulillahnya menang debatnya, aku jadi banyak kenalan sama orang. Contohnya adalah aku kenalan sama teman-teman dari BEM Visip Undip yang sekarang aku bisa berdiri di sini gara-gara koneksi juga. Seperti itu. Dan koneksi ini tidak selalu buruk, teman-teman. Ya, mikir juga, kalau misalkan kalian punya koneksi, terus koneksi kalian bisa buat ngubah konstitusi, itu baru buruk. Cuman kalau misalkan kalian itu punya koneksi, dan kalian tahu kalian capable dengan koneksi tersebut, ya why not? Karena dunia saat ini, siapa yang tidak butuh koneksi? Ya enggak? Pragmatis saja, realistis aja. Yang kedua adalah mendapatkan banyak uang. Karena fun fact aja, aku ketika berdebat itu, bapakku single parent. Jadi orang tuaku saat itu udah meninggal dan dia udah pensiun sekarang. Beliau udah pensiun. Ketika aku berdebat, aku akhirnya mendapatkan banyak opportunity job. Contohnya apa? Coaching, mentoring. Ini sih, apa kamu jawab? Apakah Fatir menjawab? Oke. Oke, sudah terjawab. Terima kasih sekali lagi. Tepuk tangan sekali lagi teman-teman. Ya, sekarang dibuka pertanyaan yang kedua oleh teman-teman semua. Hitungan ketiga ya teman-teman. 1, 2, 3. Boleh yang paling belakang sana? Yang baju merah? Ya, pakai kacamata. Boleh teman-teman dibantu? Kita jadi support Adin ya. Oke, boleh silakan. Perkenalkan nama saya Amin Zaman Afilhan, saya dari Prodi Hubungan Internasional dan saya ingin bertanya, setelah kuliah ini kan pastinya saya akan menemui banyak, mungkin saya bakal melakukan debat saat di kelas, dalam acara formal ataupun non formal melakukan debat bersama teman. Nah, dari saya sendiri untuk pengalaman debat itu terbilang masih nol, jadi saya ingin meminta tips dan trik dari ya sebenarnya biar saat saya melakukan debat tuh saya harus tahu apa yang akan saya lakukan gitu. Oke, terima kasih. Mirza untuk pertanyaannya. Mirza ya namanya? Mirza. Oke. Mirza. Oke. Singkat aja, sebenarnya tips dan trik dalam konteks ini, tips dan trik untuk memulai debat ya. Pertama, kalau misalkan dari aku, mulai aja dulu. Karena orang nggak seperti itu. Buktinya apa? Buktinya orang itu tidak akan ingat sebenarnya kita habis ini siapa. Dalam artian kalau misalkan kita ketemu nanti pas kita makan, pasti kita nggak kenal satu sama lain. Walaupun aku pernah nasi digoreng, orang itu punya masalah yang masing-masing. Jadi hal pertama yang harus dilakukan adalah jangan takut untuk mencoba. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, tips yang kedua adalah menurutku harus banyak baca sih. Kenapa? Karena kalau misalkan kalian debat tapi nggak banyak baca dari hal-hal yang kecil dulu aja. Hal-hal yang sebenarnya jangan langsung ngadilog kalian baca, jangan. Karena kalian nggak bakal paham. Baca dari hal-hal yang sederhana dulu, dari hal-hal yang pasti kalian pahami dulu. Nah, itu sebenarnya hal yang harus kalian lakukan yang kedua. Tapi yang ketiga, jangan cepat puas. Atau kalau misalkan ada hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi kalian, jangan kayak, oh udah selesai nih, apakah udah selesai sih doang? Jangan, tapi kalian harus coba lagi, karena sampai sekarang pun aku masih kalah. Dan aku selalu mencoba supaya gimana caranya buat gak kalah.
seperti itu sebenarnya Liza. Apakah ada pertanyaan follow up? Oke, terima kasih. Banget sih. Terima kasih. Mirza dan juga Fatir sudah menyampaikan pertanyaan dan sudah dijawab oleh Kak Razik. Ya, baik. Sayang sekali teman-teman semua, karena waktunya sudah habis untuk sesi pertanyaan dan penyampaian jawaban. Oke, buat teman-teman semua yang masih kepo dan mau bertanya, boleh banget langsung ke sosial medianya Kak Razik untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan seputar debat tadi. Baik, karena di sini waktu sudah habis, saya izinkan untuk menyimpulkan kembali materi From Debate to Greatness Growing into an Optimal University Student yang telah disampaikan oleh Kak Razik. Jadi teman-teman, dapat disimpulkan bahwa debat ini bukan sekedar adu kata atau adu omongan saja, tapi sebuah proses mencari solusi, melatih critical thinking hingga menemukan kebenaran. Sistem yang dipelajari seperti British Parliamentary tadi itu mengajarkan kita bahwa setiap pembicaraan punya peran penting, mulai dari membuka argumen, memberi sanggahan, sampai memperkuat kesimpulan. Lebih dari itu, kita belajar bahwa argumen yang kita bagikan atau opini itu melainkan kesimpulan logis yang lahir dari premis-premis yang didukung oleh bukti nyatanya. Inilah yang membuat debat bukan sekedar kompetisi saja, tapi juga ruang pembelajaran yang melatih keberanian kita untuk berpikir kritis, menyuarakan pendapat dan mengasah cara kita menyampaikan gagasan di dalamnya. Baik. Terima kasih banyak kepada Kak Razik sudah berkontribusi dan bisa sempatkan hadir di acara Gorevisip di tahun 2025 ini. Terima kasih banyak. Mungkin sebelum mengakhiri dari Kak Razik ada closing statement sedikit untuk teman-teman semua. Jujur aku nggak nyiapin closing statement ya, karena memang aku tadi malam aku tahajud ya, jadi memang ketika datang ke sini tuh ada kesiangan, tapi ya apa yang aku mau kasih tahu ke teman-teman adalah jangan takut bermimpi. Kenapa? Bermimpilah setinggi langit, karena kalau kalian terjatuh akan terjatuh di tengah bintang. Begitu dimasukkan ke dalam hati, saya Razik Othman Ali pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Razik dan selesai